Bayi kecil, jadilah Tungku Master. Sebagai seorang guru, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Jangan sentuh aku. Saya telah mengajar Anda sebagai guru selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagimu untuk membalas budiku. Sialan. Begitu saya membuka mata, saya menonton versi Raten. Saya berpakaian seperti murid puncak Kinyu dari sekte Halkia. Saya tidak sengaja menabrak paman saya, memaksa kakak perempuan menjadi kuali. Dibungkam oleh pamannya. Tidak. Aku masih harus mati ketika dia selesai. Tidak ada sistem yang bisa membantu. Selamat atas peningkatan sistem perawatan abadi. Terdeteksi target Yun Qinyao yang dapat disentuh. Tubuh Yin murni. Membelai kepala target. Mendapatkan bakat yang sama. Benar-benar ada sebuah sistem. Tongzi. Anda benar-benar leluhur saya yang menyelamatkan hidup. Bakat. Saya datang. Pencuri cabul. Anda menerima saya sebagai murid Anda. Bukankah itu hanya karena saya menyukai tubuh ini saya? Aku tidak akan setuju bahkan sampai mati. Kamu menyia-nyiakan hidup. Kamu cukup tangguh. Tidak mati. Itu pasti jauh lebih sulit daripada kamu. Beraninya kamu mempermalukanku. Aku akan membunuhmu sekarang. Adik laki-laki, lari cepat. Abadi membelai bagian atas. Abadi membelai bagian atas. Selamat karena telah menginspirasi bakat Yun Qinyao. Tubuh Suci Suanyin. Hadiahi tuan rumah dengan tubuh Suci Suanyin tingkat penuh. Oh. Ternyata sistem ini memberikan talenta pada kedua belah pihak. Aku memilikinya dan dia juga memilikinya. Milik saya masih dalam level penuh. Sial, aku luar biasa. Apa yang kamu lakukan padanya? Bagaimana dia bisa tiba-tiba berevolusi menjadi tubuh Suci Suanyin yang unik? Adik muda, Andalah yang mengilhami tubuh Suci Suanyin saya. Ya. Saat kamu menyentuhku tadi, saya merasa ringan seluruhnya. Rasanya seperti peri sedang membelai kepalamu. Bagaimana kamu melakukannya? Atau haruskah saya katakan Anda benar-benar keturunan keabadian? Sialan peri sungguhan. Pernahkah Anda melihat makhluk abadi dengan budidaya yang buruk? Saya sekarang. Bunuh saja ikan ini di perairan yang bermasalah. Anda ingin membunuh adik laki-laki saya. Lewati aku dulu. Awalnya saya hanya menggunakan dia untuk menyelamatkan diri. Aku tidak menyangka dia akan begitu melindungiku. Kalau begitu aku akan menyelamatkannya. Apakah Anda pikir Anda telah membangunkan tubuh Suci Suanyin? Anda bisa berurusan dengan saya. Kecuali jika levelnya penuh. Kalau tidak, di mata saya, mereka semua adalah semut. Lihat saja aku dan katakan, kamu hanyalah tikus tanah. Ini adalah Suanyin Ninghuo. Mengapa saya begitu kuat? Adik muda, mengapa Anda juga memiliki Suanyin Ninghuo? Apakah Anda juga seorang tubuh Suci Suanyin? Kamu benar-benar. Tubuh Suci Suanyin jelas hanya tersedia untuk wanita. Kamu seorang pria. Bagaimana ini mungkin? UPS, jangan memikirkan hal-hal yang berantakan itu. Ayo keluar sekarang. Yang paling penting adalah pergi. Datang ke sini. Penghalang ini diciptakan oleh Yo Changfeng menggunakan senjata ajaib. Tingkat kultivasi kami terlalu rendah. Tidak dapat menembus penghalang ini. Mungkinkah aku akan mati terjebak di sini? Bersenandung. Meskipun api neraka tingkat penuhmu sangat kuat, tapi itu hanya bisa merugikan orang. Tidak bisa melukai penghalang. Penghalang ini, itu hanya dapat diselesaikan dengan tingkat budidaya di atas jin dan ya, aku punya rencana. Dijamin bisa keluar. Saya hanya tidak tahu apakah kakak perempuan senior bersedia. Selama aku bisa keluar, saya bersedia melakukan apapun. Ya. Anda adalah tubuh Suci Suanyin. Saya juga seorang tubuh Suci Suanyin. Tubuh Suci Suanyin adalah tubuh suci budidaya ganda. Hanya budidaya ganda. Anda dapat menempuh jarak ribuan mil dengan mengultivasi diri sendiri. Maksudnya adik laki-laki. Kita adalah tungku satu sama lain. Latihan cepat. Lalu keluar. Bagaimana ini mungkin? Kami berasal dari keluarga baik-baik. Bagaimana kamu bisa melakukan hal biasa seperti itu? Kemudian ikutilah hukum keluarga terhormat. Berlatihlah secara perlahan. Harapan. Kita bisa keluar sebelum kita mati karena usia tua. Tapi jangan khawatir, kakak perempuan. Sekalipun Anda sudah tua dan penuh kerutan, dia masih kakak perempuanku yang paling dihormati. Energi spiritual di tempat ini tipis. Berlatih di sini. Saya khawatir saya tidak akan bisa keluar sampai saya mati. Adik laki-laki, saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Ayo berlatih. Oh tidak. Ini adalah cara yang bengkok. Anda tidak memikirkannya lagi. Saya sudah memikirkannya. Tapi saya menyesalinya. Anda adalah kakak perempuan saya. Bagaimana saya bisa menghujat kakak perempuan saya? Saya akan merasa tidak nyaman. Ini semua atas kemauanku sendiri. Jika Anda merasa dirugikan, aku akan menebusnya padamu. Adik laki-laki, saya telah menerobos ke alam ramuan emas. Ya, kakak senior benar-benar tidak menunjukkan wajah aslinya. Saya merasa lapar saat berlatih. Kalau begitu aku akan mendobrak penghalang itu.
Sistem anjing ini benar-benar seekor anjing. Tingkat kultivasi saya jelas sudah penuh. Jangan biarkan aku menerobos. Bagaimana kita bisa bermain jika kita hanya berbakat dan tidak membiarkan terobosan? Terdeteksi bahwa tingkat budidaya inang telah mencapai puncaknya. Kumpulkan saja 7 talenta untuk ditembus. Kemajuan saat ini 17. 7 talenta. Saya pikir saya ingin mengumpulkan semua bola naga. Panggil naga itu. Itu saja. Saya mengatur. Raja-raja. Tolong. Puncak King Yun secara pribadi diturunkan kepadaku oleh tuanku. Itu tidak dapat digabungkan ke puncak lainnya. Puncak King Yun. Hanya kamu dan kamu. 2 murid yang tidak berguna, Lu Fen dan lainnya. Hanya ada begitu banyak pembuluh darah spiritual sekte. Anda sendirian. Puncak lain punya pendapatnya masing-masing. Saya tidak bisa terlalu memihak. Muridku Lu Fen. Saya sudah turun gunung untuk merekrut murid. Dia pasti bisa merekrutnya. Tolong beri saya rahmat beberapa hari lagi. Guru, saya kembali. Apakah Anda sudah menemukan murid? Hanya satu yang baik-baik saja. Tidak juga. Sebenarnya tidak ada satupun. Meski hanya ada satu, pemimpin sekte juga dapat memberikan tenggang waktu beberapa hari lagi. Anda belum bisa menerobos. Melihat bahwa dia akan hidup hanya dalam beberapa hari. Magang itu sia-sia lagi. Hanya orang bodoh yang akan memujamu di Broken Peak. Berhentilah berjuang. Ayo cepat bergabung. Kami di puncak Tianshu bersedia. Saya akan mengosongkan 2 tempat untuk Anda. Mulai sekarang, kamu akan menjadi muridku di puncak. Bukankah ini berarti Anda harus tinggal di bawah atap orang lain? Tidak. Tentu saja tidak. Oke. Puncak King Yun akan segera digabungkan menjadi 3 puncak lainnya. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Sekte guru, saya bersedia beribadah di puncak King Yun. Konyol. King Yao, gurumu telah mengajarimu selama bertahun-tahun. Mengapa kamu memuja orang lain? Dia bukan lagi tuanku. Raja-raja. Saya ingin menuntut Yao Changfeng atas niat jahatnya. Batu bayangan ini adalah bukti kejahatan. Saudara muda Yao, bagaimana kamu bisa melakukan hal bodoh seperti itu? Itu menyia-nyiakan kepercayaan sekte padanya. Yao Changfeng pantas mati. Kamu membunuhnya. Dia juga menghilangkan kerugian bagi sekte tersebut. King Yao, Anda membangunkan tubuh suci Suanyin. Masa depan akan cerah. Posisi penguasa puncak Yuheng. Terserah Anda untuk mengambil alih. Anda bisa menjadi pemimpin puncak di usia muda. Ini adalah hal yang hebat. Mengapa kamu tidak segera berterima kasih padaku meski posisi Peak Master bagus? Tapi adik laki-lakiku baik padaku. Para murid bersumpah untuk beribadah di puncak King Yun untuk memenuhi kebutuhan mendesak adik laki-laki saya. Semoga pemimpin sekte akan memenuhi keinginannya. Adik perempuan adalah wanita yang kusuka. Mengapa Anda hanya melihat sampah itu? Bagaimana aku lebih rendah darinya? Adik perempuan junior. Semua kebaikan adalah omong kosong. Jelas sekali kamulah yang memukul Yao Changfeng sampai mati. Tidak pantas bagimu untuk meninggalkan penguasa puncak sendirian. Saya ingin memuja puncak King Yun yang tidak berguna ini. Apakah Anda layak untuk dikultivasikan oleh sekte tersebut terhadap Anda? Kultivasi terbaik bagi saya. Izinkan saya bergabung dengan puncak King Yun. Adik laki-lakinya adalah badan suci Suanyin tingkat penuh. Jika bukan karena dia, saya tidak bisa membunuh Yao Changfeng sama sekali. Adik perempuan, jangan tertipu olehnya. Tubuh suci Suanyin hanya tersedia untuk wanita. Untuk mencapai tingkat penuh, Anda perlu berlatih Mahayana atau lebih tinggi. Dia pantas mendapatkannya. Aku tidak pantas mendapatkannya. Kalau begitu sebaiknya kita bertaruh. Jika saya benar-benar tubuh suci Suanyin, Anda melakukannya di depan seluruh klan. Berlututlah, sambil menyebut diriku sia-sia. Sambil mencambuk diriku dengan cambuk api hitam. 200 cambukan. Kenapa tidak? Saya akan menambahkan 50 cambukan lagi. Tetapi jika Anda bukan tubuh suci Suanyin, maka Anda harus menghapuskan kultivasi Anda. Keluar dari Haotian. Ayah, selamatkan aku. Itu benar-benar Suanyin Minghuo. Bahkan keajaiban abadi pada periode Mahayana saya tidak dapat dihancurkan. Ayah, tolong selamatkan aku. Kamu bajingan. Mengapa kamu tidak segera berhenti? Anda memohon bantuan. Baru saja Qianer memiliki penglihatan tetapi tidak dapat mengenali Gunung Tai. Tolong ampuni dia kali ini. Anda bisa mengampuni dia. Puncak King Yun tidak akan pernah menyatu. Ini bukan Zixiao Fengku. Feng bisa memutuskan. Jika bisa, bakar dia sampai mati. Bagaimanapun, puncak King Yun. Puncak Tianshu kami akan segera dipesan. Sekte Master, tolong katakan sesuatu. Jing Zhen adalah tubuh suci Suanyin tingkat penuh. Mengusung tubuh perempuan sebagai laki-laki. Jenius sekali. Apakah ada yang aneh dengan tubuh Xiao Fan? Apakah ada yang aneh dengan tubuh Xiao Fan? Tidak, tidak. Oke. Apa yang bagus, Sekte Master? Lihat keponakanmu. King Yao bersikeras untuk bergabung dengan puncak King Yun. Bahkan jika puncak King Yun telah merekrut murid baru, maka saya akan lebih toleran. Bulan. Dalam waktu 1 bulan, jika puncak King Yun masih memiliki kurang dari 10 orang, segera bergabung dengan sumur. Tidak ada perbedaan yang diperbolehkan. Muridnya sendiri memuja keluarganya sendiri. Ini bisa dianggap menerima seorang murid. Hati pemimpin sekte telah sampai ke ujung kepalanya. Terima kasih Tuan. Cepat dan padamkan api dunia bawah. Kamu, tunggu aku. Sebelum itu, jangan lupakan janjimu. Ayolah. Saya harus menampar diri saya sendiri 200 kali. Cambuk dan cambuk untuk melihat darah. Tidak masuk hitungan jika Anda tidak melihat darah bersenandung. Aku sia-sia.
Aku sia-sia. Aku sia-sia. Aku sia-sia. Saudara. Saudara laki-laki. Mendeteksi target membelai Zhao Linglong. Bakat kedua. Menemukannya begitu cepat. Saudara, berhenti merokok dan ayo pergi. Bakat dikirimkan ke pintu Anda. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia pergi begitu saja? Setelah merokok, Anda ingin pergi. Kakak muda kedua. Berapa banyak cambuk yang tersisa? 99 cambukan. Sampah mati. Jangan terlalu sering menindas orang lain. Saya telah dicambuk 99 kali. Anda tidak ingin menyerah di tengah jalan, bukan? Jika Anda tidak mau berjudi, jangan berjudi. Memalukan. Saya pikir dia sangat tangguh. Ternyata dia seorang pengecut. Saudara, jangan bodoh. Dia sengaja mempermalukanmu. Lepaskan. Sampah mati. Mengapa kamu tidak cepat menghentikan saudaraku? Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. UPS, lihatlah cinta mendalam yang Anda miliki sebagai kakak dan adik. Aku hampir meneteskan air mata. Jika tidak, sisa cambuk. Kamu menderita demi saudaramu. Kamu. Bagus. Aku akan melakukannya untuknya. Lalu ada yang ingin kita katakan terlebih dahulu. Kalau mau ganti harus dilakukan sampai tuntas. Jangan menyesal di tengah jalan. Kamu pikir akulah pecundangmu. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Kemudian bersumpahlah pada iblis batiniah Anda. Indah. Tidak mungkin. Saya Zhao Linglong. Bersumpahlah pada iblis batiniah Anda di sini. Sukarela untuk menggantikan saudaraku. Menanggung hukuman cambuk. Jika Anda menyesalinya, budidaya telah hancur. Akar spiritual dihancurkan. Kirim saudaraku kembali. Indah. Indah. Selesai merokok. Salah. Tidak masalah jika tidak ada bekas cambuk. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Anda tidak bertanya kepada saya. Adik perempuan Linglong telah dimanjakan sejak kecil. Bagaimana saya bisa menanggung dosa ini? Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Bisakah kamu melepaskanku sekali saja? Tapi Anda sudah bersumpah dalam sumpah iblis. Jika Anda menyesalinya di tengah jalan, itu akan membuatnya menjadi orang yang tidak berguna. Tapi lihat betapa menyedihkannya dirimu. Saya bersedia melakukannya untuk Anda. Anda merokok. Yo. Cukup besar. Apa yang kamu katakan? Aku bilang kamu sangat berani. Aku sangat takut membuatmu menangis nanti. Bisakah kamu menjadi lebih lembut? Saya takut sakit. Kamu. Jika Anda bersedia memuja saya di puncak Qingyun, saya akan bersikap lebih lembut. Ayahku adalah penguasa puncak Zixia. Saya terlahir sebagai murid Zixia Peak. Bagaimana mungkin memuja puncakmu yang rusak? Maka tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini sangat menyakitkan. Berhenti berkelahi. Apakah Anda ingin memuja puncak Qingyun atau tidak? Tidak ada ibadah. Tidak ada yang memaksa orang lain. Anda mengkhianati tuanmu. Semua kultivasimu diajarkan oleh ayahmu. Anda tidak memiliki master. Selain itu, Anda bergabung dengan puncak Qingyun kami. Dia juga bisa dianggap sebagai murid sekte Haotian. Pengkhianat macam apa ini? Ah, itu. Maka aku tidak bisa mengkhianati nasibku. Anda menjadi murid untuk belajar bagaimana mengultivasi diri sendiri. Bukankah seharusnya ayahmu berbahagia untukmu? Tapi Anda tidak ingin membungkuk. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Hanya 99 cambukan di balik ini. Saya tidak akan berhenti lagi. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memohon padaku. Ah. Jangan tampar aku. Saya beribadah. Saya beribadah. Tidak apa-apa. Di depan banyak rekan murid. Tolong sembahlah aku sebagai kakak laki-lakimu terlebih dahulu. Kakak senior Lu. Itu masternya. Itu kakak laki-laki. Kakak. Lada Xianmen. Ada juga hari ketika saya kelelahan. Tanpa diduga, Lu sampah. Masih ada hari lain untuk Zileng. Mulai sekarang kamu akan menjadi adik perempuanku yang ketiga. Sebagai senior, memberimu hadiah pertemuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Ini adalah kakak Anda benar-benar memberikannya kepada saya. Bakat yang tak tertandingi. Selama telah menginspirasi bakat Zhao Linglong, melahap tuan rumah. Hadiahi tuan rumah dengan level penuh. Melahap tuan rumah. Kemajuan bakat adalah 2/7. Ia sebenarnya bisa menyerang semua serangan, berubah menjadi tubuh suci budidaya yang melahap. Ini benar-benar saat yang mengantuk. Beri aku bantal. Mungkinkah ini legendaris? Kekuatan supernatural tinggi. Abadi membelai aku. Ini pasti suatu kebetulan. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan ini, kok bisa jadi sia-sia? Kakak muda ketiga. Ki tenggelam di dantian. Saya ingin mempertahankan rumah ungu. Kekuatan menarik keharuman dan melahap. Menghilangkan semua bahaya. Ki tenggelam di dantian. Saya ingin mempertahankan rumah ungu. Ya, itu saja. Bersiap-siaplah. Saya akan merokok. Bagaimana dengan adik perempuan juga ketiga? Apakah masih sakit?
Benar-benar tidak sakit lagi. Api dunia bawah ditelan olehku, berubah menjadi budidaya. Kakak, cepat, cambuk aku lagi. Pompa dengan keras. Hei. Tidak. 99 cambukan telah digunakan sepenuhnya. Anda kembali dan membersihkan dulu. Datanglah ke puncak Qingyu nanti. Temui master secara resmi. Kakak. Masyarakat masih ingin lebih meningkatkan tingkat budidayanya. Apa gunanya mencambuk-cambuk api neraka saja? Jika Anda ingin meningkatkan kultivasi Anda, datang saja ke kamarku. Tubuh suci Suanyin tingkat penuh saya menemani Anda berlatih kultivasi ganda, ditambah cambuk api neraka. Bukankah ini menggandakan tingkat budidaya kebahagiaan ganda? Rakyat benci orang. Belum pernah sebelumnya. Lalu apakah kamu akan datang atau tidak? Ayo. Tentu saja. Bagus. Pergi. Kakak. Kakak muda kedua, kamu sudah di sini bersamaku, memperoleh banyak budidaya. Pahami saja dasar-dasarnya untuk saat ini. Aku akan berlatih denganmu lagi mulai sekarang. Chuzi membuka pintu. Kembalikan putriku. Ayahmu dan kakakmu ada di sini. Memanggilmu keluar. Saudara laki-laki, kakak senior mengajari saya cara berlatih. Kalian cepat pergi. Apa yang bisa diajarkan pecundang ini kepada Anda? Apakah dia mengancammu, saudaraku? Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Saya menghabiskan 90% dari kultivasi saya. Tidak ada reaksi sama sekali. Mari kita mencobanya sebagai seorang ayah. Saya berada pada tahap kultivasi Mahayana. Pukulan penuh. Pintunya tidak bergerak sama sekali. Inilah kekuatan melahap. Adikku membangkitkan bakatnya. Chao Linglong. Mengapa Anda tidak segera menghilangkan penghalang itu? Adikmu marah. Saya ingin Anda segera menghilangkan penghalang itu. Saya baru saja bangun. Dari mana asal kain tersebut? Penghalang yang sangat kuat. Ini jelas dilakukan oleh Anda. Anda hanya tahu cara mengolok-olok saya. Apakah Anda ingin mundur? Jangan. Saya belum selesai berlatih. Orang-orang ingin menyerang ramuan emas. Kakak senior, cepatlah. Pelankan suaramu. Ayahmu dan saudara laki-lakimu. Tapi mereka semua masih di luar. Kenapa mereka belum berangkat? Sangat menjengkelkan. Tinggalkan mereka sendirian. Ayo terus berlatih. Penggemar Lu. Beraninya kamu menyentuh adikku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Ada yang aneh dengan batasan ini. Bukan sekedar terbangun. Melahap tubuh suci bisa menyebarkannya. Ayo kembali dulu. Pecundang ini pertama kali merayu wanitaku. Sekarang kamu merayu adikku lagi. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Dia tidak akan hidup lama. Lalu berapa lama kita harus menunggu? Jika Anda benar-benar tidak sabar, mari kita saja. Kirim dia ke reinkarnasi sesegera mungkin. Nah, murid yang baik. Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan laki tua Zhao Yuan itu. Putriku sendiri telah menipu kami puncak Qingyun. Itu benar-benar membuat guruku terlihat baik. Mereka adalah ayah dan anak. Mereka semua menindas kita. Mari kita beri mereka pelajaran kali ini. Itu ayah dan anak mereka, selalu berperilaku mendominasi. Kali ini saya berkompromi dengan mudah. Dia pasti memikirkanku, puncak Qingyun pasti akan terpecah belah. Zhao Linglong itu. Cepat atau lambat aku bisa kembali. Murid, jika puncak Qingyun hancur di tangan guruku, saya khawatir saya akan mati dengan mata terbuka sebagai seorang guru. Jangan khawatir, Tuan. Besok saya akan turun gunung untuk merekrut murid. Siapa kamu? Licik. Langjun, selamatkan hidupmu. Saya adalah murid dari sekte Hehuan. Dipenjara oleh Zhao Yuan selama beberapa hari. Sulit untuk melarikan diri. Zhao Yuan adalah penguasa puncak Zixia. Bagaimana aku bisa memenjarakanmu? Itu karena saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya awalnya ingin berlatih kultivasi ganda dengannya untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Tidak terpikirkan. Dipenjara olehnya dan digunakan sebagai mainan. Aku mohon suamimu membiarkanku pergi. Saya pasti tahu bagaimana membalas kebaikan saya. Mendeteksi target membelai Hua Xiangrong. Membelai kepala target. Dapatkan talenta super. Bakat ketiga. Ini benar-benar tidak membutuhkan usaha sama sekali. Bakat dan kecantikan dikirimkan ke depan pintu Anda. Tidak ingin sia-sia. Lalu bagaimana kamu akan membalas budiku? Inilah caraku membalas budimu. Apakah tidak apa-apa? Gadis cantik. Jika saya menolak lagi. Bukan begitu. Apakah kamu tidak tahu keadaan saat ini? Ya. Tianlinggai adalah tempat Bai Huipan berada. Itu adalah gerbang kehidupan sekte Hehuan. Langjun seperti ini. Aku akan takut. Kecuali bagian atas kepala. Semua bagian lainnya baik-baik saja. Bagian dalam dan luar tubuh selirku, bolak-balik. Siap membantu Anda. Dalam hal ini. Kalau begitu saya akan mencobanya hari ini. Kemampuan sekte Hehuan Anda. Membalas budi dengan belati. Cara sekte Hewan Anda membalas rasa terima kasih sangat unik.
Ya. Lang Juni. Jangan salah paham. Selir. Hanya bersenang-senang sedikit denganmu. Menarik. Lalu saya akan memberi Anda rasa yang lebih unik. Jangan bunuh aku. Selamat telah menginspirasi. Tulang tertinggi berbakat Hua Xiangrong. Hadiahi tuan rumah dengan Supreme Bone level penuh. Kemajuan bakat adalah 3/7. Tubuhku disucikan. Tidak ada yang bisa menyakitiku di masa depan. Tulang tertinggi tingkat penuh. Sangat mengagumkan. Tulang tertinggi. Bagaimana kabarnya? Aku memberimu kesenangan. Apakah itu lebih cantik dari milikmu? Peri yang membelaiku itu benar. Bakat yang tak tertandingi ini. Anda memberi saya selir saya dengan begitu mudah. Kenapa kamu perlakukan saya dengan baik? Jadilah baik. Aku akan menjadi lebih baik padamu. Bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang? Itu Shao Wuyuan. Dia berjanji akan membantuku menerobos Yuanying. Syaratnya adalah, biarkan aku merayumu. Manfaatkan Anda lagi. Membunuhmu. Kukira itu dia. Anda ingin menikahi Yuanying. Ya. Tapi terlalu sulit untuk membentuk jiwa yang baru lahir. Kami, orang-orang sekte Hehuan, hanya budidaya ganda dengan orang-orang dengan tingkat budidaya tinggi. Hanya dengan cara ini Anda dapat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Melainkan orang yang mengamalkan dharma yang tinggi. Tidak mudah untuk dirayu sama sekali. Ya. Tidak. Maksudku, tidak bagus sama sekali. Ditemukan. Kalau begitu jangan bunuh aku. Apakah kamu tidak melewatkannya? Peluang luar biasa untuk memiliki bayi. Saya tidak bodoh. Padahal penting untuk punya bayi. Akan ada peluang setelah itu. Tapi aku merindukan suamiku. Selir itu. Tidak ada lagi tulang tertinggi. Lang Juni. Mari kita berlatih kultivasi ganda. Aku sangat ingin membalas kebaikanku sekarang. Terutama ingin. Bahkan jika aku menyia-nyiakan masa pelatihan Kiku. Bahkan jika kamu menghabiskan akhir pekan bersamaku, itu tidak ada gunanya. Bahkan jika Anda terbuang dalam masa pelatihan Ki. Meski aku menghabiskan akhir pekan bersamamu, percuma saja. Saya juga senang dengan hal itu. Tubuh Suci Suanyin. Atau Tubuh Suci Suanyin tingkat penuh, hari belajar ganda bersamamu. Itu lebih baik daripada aku berlatih keras selama 100 hari. Tapi, saya lelah hari ini. Jika ada yang berlatih ganda, tunggu saya. Mari kita bicarakan hal itu setelah kamu bangun. Lang Juni. Kamu tidur kamu. Saya melatih milik saya. Aku tidak akan pernah melelahkanmu, suamiku. Lang Juni. Selirku telah melahirkan jiwa yang baru lahir. Ya. Tepat sekali. Hari mulai gelap juga. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali ke sekte hewan Anda. Tidak menginginkannya. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Itu tidak baik. Bagaimanapun, Anda berasal dari sekte hewan. Apa gunanya tinggal di Puncak Qingyun sepanjang waktu? Lalu aku akan beribadah di Puncak Qingyun, menjadi saudara dan saudari bersamamu. Dengan cara ini saya bisa pergi siang dan malam. Aku bersamamu. Bagaimanapun, Anda berasal dari sekte hewan. Pemberontakan. Tidak begitu bagus. Jadi apa? Ibuku adalah kepala sekte hewan. Jika dia tahu. Saya menemukan yang bagus. Kuali tungku perbaikan ganda. Ya. Suami yang baik. Dia pasti sangat bahagia. Jika Anda ingin bergabung dengan saya di Puncak Qingyun, Anda tidak dapat berlatih kultivasi ganda dengan orang lain sesuka hati. Maka ini bukan lagi pekerjaanku. Anda ingin membuat saya lelah sampai mati? Kakak senior ada di sini. Tolong sampaikan penghormatanku kepada adik perempuanku. Aku sudah memenggal kepalaku untukmu. Anda tidak bisa mengabaikan saya. Tidak buruk. Bahkan gerbang takdir yang paling aku takuti pun bisa aku sentuh. Maka saya akan melakukannya dengan enggan. Menerima kamu. Benarkah? Lalu saya akan mengirimkan pesan ke Butterfly sekarang. Berikan pada ibuku. Sampaikan kabar baik ini pada ibuku. Sayang sekali. Kupu-kupu komunikasi terputus. Sesuatu terjadi pada ibuku. Ya. Hua Xiangrong wanita jalang itu. Beraninya kamu membelot saat menghadapi pertempuran? Mengapa? Mengapa? Mereka semua menyukai sampah itu. King Yao melindunginya. Linglong menghadapnya. Sekarang dari sekte hewan. Semua penyihir jatuh cinta padanya. Ayah, beritahu aku. Bagaimana aku bisa lebih buruk dari pecundang itu? Yaner, harap tenang dan jangan menjadi tidak sabar. Rencana ini tidak berhasil. Sang ayah punya rencana lain. Ayah. Jika rencana ini berhasil, Lu Fen pastilah sampah itu hancur. Mati tanpa seluruh tubuh. Saat itu, Puncak Qingyun juga milik kita. Bersiaplah. Kali ini saya harus memukulnya dengan satu pukulan. Sekte yang sangat besar. Kenapa tidak ada siapa-siapa? Kakak. Dicari kemana-mana. Semua murid sekte Hehuan telah pergi.
Lihat, ada sesuatu di sana. Rongrong. Kami disergap oleh monster. Takut akan jalan keluar yang sempit dari kematian. Kamu berlari dengan cepat, meninggalkan sekte Hehuan. Semakin jauh semakin baik. Jangan datang kepada kami. Kakak. Latihan sekte Hehuan kami istimewa. Terbaik untuk praktik kedokteran. Pasti begitu. Menangkap pasar gelap 3 dunia. Kakak senior, saya harus menyelamatkan mereka. Pasar gelap 3 alam. Tas campuran. Mungkin. Miliki bakat yang saya cari. Bagus, aku akan pergi bersamamu. Kakak. Seberapa berbudi luhur dan mampukah bunga saya? Bagaimana saya bisa memiliki kakak laki-laki yang melindungi saya seperti ini? Mulai sekarang, kakak senior akan menjadi Tuhanku. Apa yang kakak senior katakan, saya akan melakukan apapun. Semuanya berpusat pada kakak senior. Kakak. Banyak master lelang. Selamatkan orang nanti. Bagaimana kita keluar? Yakinlah. Kakak seniormu, aku miliki caramu sendiri. Ini benar-benar tas campur aduk di sini. Tapi aku ingin melihat tangan emas kecil itu. Tidak ada. Apakah kita akan pergi dengan tangan kosong? Semuanya. Ini. Ini hidangan pembuka malam ini. Semuanya. Mata panjang. Mendeteksi target membelai Murong Sue. Membelai kepala target. Dapatkan talenta super. Menemukannya. Bakat keempat. Ini benar-benar hidangan pembuka. Tidak ada budidaya sama sekali. Jimat tingkat rendah belaka. Saya bisa mengendalikan semuanya. Coba lihat, lihat, lihat. Sosok ini, keindahan ini. Ini adalah bisnis yang serius. Darah bangsawan. Putri Daliao. Murong Sue. Harga awal. 1000 batu spiritual tingkat rendah. Bahkan seorang putri. Hanya kualitas ini. Kedua kultivator menganggap dia tidak berguna. Di manakah nilai 1000 batu spiritual tingkat rendah? Harga ini hanya untuk membeli mainan. Bosan berlatih. Oke. Bahagia, bahagia, bahagia. Ayo. Kepada para tamu terhormat, periksa barangnya. Saya akan membayar 1.500. Terus tampilkan. Lihat 2.000. Kakak. Mengapa kamu memfilmkannya? Mungkinkah itu? Anda juga ingin bersantai dan bersantai ketika Anda lelah berlatih. Saya ingin mengatakannya. 5.000. Masalah apa yang Anda, seorang kultivator wanita, timbulkan selama kakak seniorku menginginkannya? Aku akan merebutnya. 6.000. Kataku. Itu adalah 5.000 batu spiritual bermutu tinggi. Batu spiritual kelas atas, setara dengan 10.000 batu spiritual tingkat rendah. 5.000 sama dengan 50 juta. Apakah kamu gila? Manusia fana yang tidak berguna. Di manakah nilainya 50 juta? Kataku. Selama kakak seniorku menginginkannya. Jangan bilang 50 juta, bahkan 10 kali. 100 kali. Jadi apa? 50 juta bukanlah jumlah yang kecil. Anda bahkan dapat memulai sebuah sekte. Bisakah kamu mengeluarkannya? Aturan pasar gelap. Tidak bisa mengeluarkannya. Anda dapat melunasi hutang dengan tubuh Anda. Saya punya banyak kue. Apakah kamu peduli? Barang uang. Kedua ujungnya. Putri yang ditaklukkan ini. Itu milik biarawati ini. Kakak laki-laki saya memiliki semuanya. Anda mengambil batu spiritual kultivator laki-laki lain. Jagalah wajah cantik ini. Saya senang. Bisakah kamu mengendalikannya? Kakak. Ambil pesanan Anda. Saya orang yang serius. Membeli dari Anda hanya untuk melakukan perbuatan baik setiap hari. Jangan takut. Giginya bagus. Kamu pelacur. Saya seorang putri. Bahkan jika kamu membelikanku, aku juga tidak akan menyerah padamu. Kamu, di mana kamu mencari? Aku mencoba yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Lupakan saja jika Anda tidak berterima kasih. Dia menggigit dan memarahiku. Apakah kamu pikir kamu harus bertarung? Aku melihat ekspresi kesalmu. Sepertinya saya salah. Ini seharusnya tidak menunda Anda untuk menunjukkan diri Anda. Sosok yang cantik bukan? Itu bagus. Biarkan Anda semua melihat cukup.
Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu terlihat sangat menyedihkan seperti ini. Oke, lalu aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, terus periksa barangnya. Biarkan semua orang melihat cukup. Kedua, mengakui aku sebagai Tuhan. Berlutut, bersujud, dan akui kesalahan Anda. Anda memilih. Oh, Anda tidak bisa membuka mulut jika diam, bukan? Itu saja. Jika Anda memilih salah satu, mengedipkan mata kiri, pilih mata kanan kedua. Saya menghitung 3 angka. Bagus. Menguasai. Swear tahu kesalahannya. Mohon maafkan saya, Tuan. Lihatlah dirimu demi berperilaku baik. Memberi Anda dua pilihan lagi. Jadilah budakku selamanya. Jadilah adik perempuanku. Adik perempuan junior. Anda akan sangat baik hati. Percaya atau tidak? Masih 3 angka. Apakah mungkin? Saya sangat ingin menjadi seorang putri. Budakku. Itu bagus. Dalam hal ini, dapatkan segera untuk Anda merek pelayan. Sejak saat itu, Anda dilahirkan untuk menjadi budak saya. Kematian juga adalah budakku. Saya memilih yang kedua. Bakat baru. Murid baru. Panah langganda. Panah langganda. Keren, keren. Bagus. Mengapa kamu tidak segera memberi hormat pada kakak laki-lakimu? Lihat saudara. Maka kamu akan melakukannya. Dia adalah adik perempuanku yang kelima. Lewat sini, kakak. Memberimu hadiah pertemuan. Selamat telah menginspirasi Murong Sue, bakat Phoenix Bone. Hadiahi tuan rumah dengan tulang Phoenix yang sepenuhnya diratakan. Kemajuan bakat adalah 4/7. Pertama, tulang tertinggi. Tulang Phoenix lainnya. Mereka semua terlahir kembali dari nirwana. Barang bagus. Buff penyelamat hidupku, itu penuh. Ini adalah tulang Phoenix. Dalam legenda, memiliki kekuatan burung Phoenix kuno. Tulang akar yang tiada taranya. Memilikinya. Itu sama dengan promosi yang terjamin. Itu kira-kira sama dengan. Itu langsung menjadi perisungguhan. Saya ingat. Rumor tentang dunia budidaya. Seorang ahli misterius muncul. Ada makhluk abadi yang membelai bagian atas. Kekuatan supranatural tertinggi. Mungkinkah itu? Ini yang ada di depanku. Tidak peduli siapa dia. Ini adalah tulang Phoenix. Menggali. Itu milikku. Siapapun yang mengambilnya, dia akan mendapatkannya. Milikku. Kamu seharusnya bahagia. Akulah yang mengambil tindakan. Jika itu kakak laki-lakiku, kalian semua sudah lama musnah. Kekuatan kultivator wanita ini sudah sangat kuat. Kakak laki-lakinya, dia pastilah master yang menakutkan. Ayo naik seperti ini. Apakah kamu akan mati? Berani tampil di depan umum. Menginspirasi tulang Phoenix. Deskripsi. Dia sama sekali tidak takut dirampok. Mungkinkah itu? Dia sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Tidak. Jangan bertindak gegabah. Tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Saya kira Anda saling kenal. Kakak. Tolong pimpin saya untuk berlatih. Paman saya memberontak. Bunuh ayahku. Ibu ratu. Membunuh banyak orang. Saya adalah satu-satunya yang lolos. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin membunuh musuh saya dengan tangan saya. Pulihkan negara. Kakak. Tolong. Anda adalah adik perempuan saya. Tidak perlu bertanya. Saya bersedia membantu Anda berlatih. Terima kasih saudara. Terima kasih, guru. Beberapa tamu terhormat masih membutuhkannya di sini. Lanjutkan pelelangan. Bisakah kamu menyusahkanku? Pindah ke panggung untuk menonton. Ibu. Kamu. Itu dari sekte Hehuan. Saya masih berpikir. Anda adalah ahli misterius. Ternyata tidak. Sekadar sekte Hehuan. Apa ketakutannya? Seseorang datang. Berikan padaku, menggalinya. Tulang Phoenix. Jika Anda membiarkan kami pergi, itu saja. Jika kamu tidak melepaskannya, maka jangan salahkan. Bibi, sama-sama.
Kakak senior, hati-hati. Hanya akan bersembunyi limbah setelah budidaya diri perempuan. Berapa siung bawang putih berukuran besar yang ada? Ayo, bunuh dia. Melahap tuan rumah. Masih dalam level penuh. Dalam legenda. Hanya 10.000 tahun yang lalu, nenek moyang yang naik. Itu adalah level penuhnya. Bagaimana dia bisa? Lihatlah ingatanku. Kakak senior sangat berbakat. Aku tidak perlu melindunginya sama sekali. Kakak senior sangat luar biasa jika saya bisa mengikuti latihan kakak. Sungguh sebuah berkah. Bahkan jika, lalu bagaimana jika Anda menelan tubuh suci? Melahap tuan rumah. Hanya bisa menelan mantra. Tidak bisa menghentikannya. Pedang dan senjata sungguhan. Ini. Penyucian tubuh. Kamu. Anda memiliki tulang tertinggi. Ini. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika itu benar, nenek moyang dari ribuan tahun yang lalu tidak mungkin memiliki keduanya. Melahap tuan rumah. Dan tulang tertinggi. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat. Ini hanya hitungan detik. Kamu, apa ini? Oh. Aku meninggalkanmu. Jangan khawatir, jangan khawatir. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Harumnya melahap tubuh kudus. Tulang tertinggi. Sebenarnya ada tubuh suci Suanyin. Secara pribadi, bagaimana mungkin memiliki begitu banyak talenta pada saat bersamaan? Orang itu benar. Dia adalah monster. Tulang Phoenix apa? Penting untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Ibu. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Murid lainnya masih berada di ruang bawah tanah. Pergi dan selamatkan mereka. Terima kasih kali ini. Tuan Lu datang untuk menyelamatkan. Baru setelah itu disimpan semua murid sekte kami. Kami dari sekte Hehuan. Apa tujuannya? Anugerah yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana cara membalas satu sama lain? Anugerah yang menyelamatkan jiwa. Membalas dengan tubuhnya sendiri. Dermawan, saya di sini untuk membalas kebaikan saya. Kamu menjadi selir. Semuanya baik-baik saja. Dermawan, saya memiliki keahlian khusus. Datang dan cobalah. UPS, hanya sedikit usaha. Beginilah cara Anda membalasnya. Memalukan sekali. Kalian semua pergi. Ini kakak laki-laki saya. Pergi-pergi. Kakak laki-laki saya, itu bukan kualimu. Ibu. Lihatlah mereka. Kakak menyelamatkan mereka. Mereka bagus. Saya masih ingin melelahkan kakak laki-laki saya sampai mati. Saya telah dikuduskan secara daging. Tidak lelah sama sekali. Sulit untuk mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Saya tidak punya 8 kaki. Tidak mungkin pada saat yang bersamaan. Begitu banyak yang harus ditangani. Kata Ronger. Anda semua mendengarnya. Kami membalas kebaikan. Bukan tentang membalas kebaikan dengan kebencian. Jika Anda benar-benar menipu dermawan Anda. Lagi pula aku sangat lelah. Berapa banyak nyawa yang Anda miliki? Tidak cukup untuk memberikan kompensasi. Mengapa Anda tidak segera meminta maaf kepada dermawan Anda? Maafkan aku, dermawan. Hal-hal kecil, cukup banyak. Jangan lakukan ini lagi. Tidak ada salahnya membalas kebaikan dengan sendirinya. Tapi kita harus bicara tentang piagamnya. Jadilah seperti. Inilah saya. Senioritas. Datang secara berurutan. Dermawan. Malam ini. Biarkan aku duduk. Aku akan melayanimu dengan baik dulu. Lainnya. Antrian. Saya pergi. Apakah ini sangat menarik? Ibu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Ada apa dengan ibu? Bu, apakah kamu tidak takut melelahkan dermawanmu? Suruh mereka berbaris. Secara berurutan? Ibu. Ini aku. Sulit untuk menemukannya. Pria yang penuh angan-angan. Itu menantumu. Ah. Ternyata dia adalah menantunya. Putriku yang baik. Mengapa kamu sangat beruntung? Ibu, itu tidak mudah. Jatuh cinta dengan seorang pria. Tapi Anda yang memimpin. Seperti yang diharapkan dari pemimpin sekte Hehuan. Dengan siapa kamu sebenarnya berbicara? Semua seperti rayuan.
Ibu. Ah, oke. Dermawan, saya sibuk sepanjang malam. Silakan bawa dermawan Anda untuk beristirahat. Ya. Kakak. Ruangan sudah siap. Kamu istirahat dulu. Bagus, kalau begitu aku pergi dulu. Kakak muda kelima. Apakah Anda ingin berlatih dengan cepat? Balas dendam. Saya punya cara berlatih dengan cepat. Metode apa? Kakak laki-laki tertua adalah tubuh suci Suanyin. Berkultivasi ganda dengannya. Tambahkan tulang Phoenix Anda. Dijamin Anda akan membuat kemajuan besar setiap harinya. Tapi, saya tidak bisa. Itu belum sederhana. Kakak dan aku, izinkan saya menunjukkannya kepada Anda secara langsung. Tidakkah kamu mengetahuinya? Benar-benar? Kalau begitu terima kasih, kakak senior keempat. Pergi belajar dengan kakak perempuan. Orang ini menyembunyikan rahasianya. Lihat, dia luar biasa. Jika kita bisa menjadikan semua murid sekte tersebut, bahkan Hujan dan Embun, masih khawatir. Sekte Hehuan tidak akan diteruskan. Kakak, aku sudah lama menunggumu. Kemana saja kamu? Mengapa kamu datang? Masuk ke dalam gubuk. Kakak muda kelima. Apa yang kamu lakukan? Kakak laki-laki, kakak perempuan, Anda berlatih dengan baik. Saya harus belajar dengan giat. Jika Anda memperjuangkannya sekali, Anda akan mendapatkannya. Ide buruk darimu. Kakak perempuanku berhasil. Cukup bermaksud baik, bukan? Itu benar. Niatnya sangat baik. Ya. Kalau begitu ayo kita pergi ke suster guru secepatnya. Bagus, pergi. Kakak perempuan senior membuat terobosan lain. Kultivasi benar-benar 1000 mil setiap harinya. Swear juga menginginkannya. Kakak muda kelima. Datang dan berlatih kultivasi ganda dengan kakak laki-laki Anda. Saya membimbing Anda. Terima kasih, kakak perempuan. Ayolah. Kakak senior akan membawamu terbang. Terima kasih saudara. Saya menerobos. Selamat. Ingin meningkatkan lebih jauh. Kemudian lanjutkan berlatih. Tapi kakak senior tertidur. Bagaimana cara saya berlatih? Kemudian praktikan sendiri. Bagaimana saya bisa berlatih sendiri? Sayangnya. Tolong ajari saya dengan cepat. Tolong ajari saya dengan cepat, kakak senior. Budidaya ganda 36 postur. Apakah setiap gaya? Saya harus menunjukkannya kepada Anda lagi. Benarkah? Terima kasih, kakak perempuan. Hei. Sebenarnya tidak ada yang bisa kulakukan untuk melawanmu. Optimis. Aku hanya akan mengajarimu sekali. Apa yang sedang kamu lakukan? Kata Master Sekte. Dermawan adalah kita. Seluruh Sekte Hehuan. Basahi secara merata dengan Hujan dan Embun. Dermawan. Berhenti. Saya juga ingin berlatih. Dermawan saya juga ingin berlatih kultivasi. Itu. Meski aku tidak lelah, tapi aku juga akan mengantuk. Kalian biarkan aku tidur. Apakah kamu mendengarnya? Kamu cepat pergi. Pergi, cepat keluar. Kembali dengan cepat. Langkah mendesak guru. Kakiku cepat dan aku selangkah lebih maju. Anda akan segera tiba. Itu kakak laki-laki. Ya. Penggemar Lu. Dasar binatang pembunuh. Belum dihukum. Pasti ada kesalahpahaman. Tuan. Sama sekali mungkin. Kakak laki-lakilah yang membunuhnya. Ya ayah. Ini pasti salah paham. Kamu pasti salah. Chao Linglong. Kamu makan semuanya di dalam dan di luar. Tuannya. Tuannya memiliki semuanya. Jejak api gelap Suanyin. Buktinya sekarang meyakinkan. Anda masih melindungi pembunuh ini? Menyingkir. Saya ingin bertemu tuan saya. Sampai jumpa untuk apa? Orang tersebut sudah meninggal. Saya menunggu. Di sini saya akan membantu Anda. Guru portal bersih. Menyingkir dari hadapanku.
Jika tidak, saya tidak akan peduli lagi. Persahabatan. Biarkan dia datang. Tuanmu. Sudah maksimal, terluka oleh api gelap Suanyin. Melihat seluruh dunia budidaya. Kecuali kamu, siapa lagi? Itu adalah tubuh suci Suanyin tingkat penuh. Tuanmu, perlakukan Anda seperti orang tua. Kamu. Bagaimana Anda sanggup melakukannya? Sepertinya itu adalah Suanyin Minghua level penuh. Tapi tentu saja tidak. Bagaimanapun, saya satu-satunya yang berada pada level penuh. Tapi aku tidak membunuh tuanku. Berani berdalih. Tuanmu sudah mati. Kamu tidak sedih sama sekali. Dan mengatakan itu bukan kamu. Tubuhnya bahkan belum menjadi dingin. Apa yang menyedihkan? Kamu. Anda harus menunggu sampai badannya keras. Sedih sekali. Apakah Anda berbicara bahasa manusia? Yakinlah, tempat yang sulit. Aku akan membuatnya keras. Di tempat yang seharusnya tidak sulit. Saya jamin dia tidak akan bisa menjadi keras. Anda menyia-nyiakan. Apa yang kamu bicarakan dalam tidurmu, Anda masih bisa membiarkannya. Kebangkitan dari kematian adalah hal yang mustahil. Anda adalah pembunuhnya. Hari ini aku akan menjadi tuanmu. Membunuhmu. Sangat berisik. Ya Tuhan, bagaimana kakak senior lu melakukannya? Menjadi ajaib. Kemudian dia menghajar kakak senior Zhao. Anda berani memukul anak saya. Gulungan. Potong. Lihat betapa baiknya aku padamu. Cobalah seseorang penuhi cinta mendalam Anda sebagai ayah dan anak. Ayolah, mari kita lanjutkan. Kakak. Aku tahu kamu hebat. Dapat menghidupkan kembali orang mati. Ini tidak mungkin. Ya, kakak senior, saya tahu. Kamu karena kematian mendadak guru. Tidak dapat menerima saat ini. Hanya mengatakan omong kosong. Tapi manusia tidak bisa dibangkitkan setelah kematian. Kita perlu menyampaikan belasungkawa. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Dia sudah seperti ini. Mengapa kamu tidak menunjukkan martabat padanya, dan berbicara tentang hidup kembali? Kamu tidak. Ini. Ini. Ini adalah tulang Phoenix. Dalam legenda, orang mati yang masih hidup, daging dan tulang putih, membawa orang ke nirwana dan kelahiran kembali. Hal yang sakral. Ya. Kenapa dia punya tulang Phoenix? Dan itu digali dengan mudah. Beri dia guru. Tidak mungkin. Suatu hal yang sangat berharga. Bagaimana kamu bisa menanggungnya? Dia tidak mungkin seberuntung itu. Tidak mungkin untuk dibangkitkan. Begitu banyak bakat. Tulang Phoenix itu pasti salah. Itu pasti salah. Ini pasti sebuah penipuan. Orang tua yang jahat ini tidak mungkin menghidupkan kembali orang mati. Adik laki-laki, kamu bangun. Bagaimana ini mungkin? Ini. Orang tua. Apa yang terjadi? Kamu terluka parah, hampir mati. Adik laki-laki, tahukah kamu, siapa yang menyakitimu? Saya diserang secara tiba-tiba. Tidak melihat siapa orang itu. Xiao Fana. Sebagai seorang guru, saya khawatir itu tidak akan berhasil lagi. Mulai sekarang, puncak Qingyun ini, itu semua tergantung pada Anda. Kamu tidak bisa mati. Anda tidak mempercayainya. Turun dan coba. Melompat, melompat, melompat. Ayo. Ini adalah tulang Phoenix. Saya tidak mengharapkan itu, Pak Tua. Dan takdir seperti ini. Orang yang setengah terkubur, bisa juga membangkitkan tulang Phoenix. Di mana kamu bangun? Itu muridmu. Menggalinya untuk Anda. Xiao Fan. Ya, Anda benar-benar menggalinya untuk saya sebagai seorang guru. Ya, itu tuanku. Xiao Fan. Anda bingung. Betapa beruntungnya tulang Phoenix ini. Itu ayah dan ibu kandungku tidak bisa memberikannya. Bagaimana saya bisa menjadi guru saya? Ini, saya akan menggalinya untuk Anda sebagai guru. Oke, berhenti gali, jangan gali. Guru, bukankah itu nirwana dan kelahiran kembali? Apa yang sangat langka? Apa yang sangat langka? Apakah menurut Anda ini kubis Cina? Memiliki kemampuan. Temukan yang lain dan tunjukkan padaku. Ini adalah tulang tertinggi. Dapat menghidupkan kembali orang. Tulang tertinggi tubuh disucikan. Tulang tertinggi dan tulang Phoenix. Hampir sama. Selama masih ada, itu saja kenaikan ke dalam Tuhan. Bagaimana Anda bisa melakukannya secara bersamaan? Punya dua. Dalam tubuh manusia, itu tidak mungkin, kecuali kamu. Keabadian sejati turun ke bumi. Sayangnya,
Kamu lihat, izinkan saya mengatakan saya tidak peduli. Jadi guru, tulang Phoenix ini, Anda dapat menggunakannya dengan tenang. Jadilah muridku dan hormati kamu. Murid yang baik, guru tidak mencintaimu dengan sia-sia. Dia memiliki banyak bakat. Dan dengan santai, hal ini dapat memicu dunia budidaya badai berdarah. Mengapa? Dia memiliki banyak bakat. Mengapa? Sejak, itu semua salah paham. Itu penting, itu saja. Penggemar Lu, bantu tuanmu dengan cepat. Masuklah dan istirahatlah. Orang tua. Saat mataku buta dan hatiku buta, tidak tahu siapa itu. Anda menyakiti tuanku, kan? Api misterius ini. Apakah ada cara lain untuk merangsangnya? Orang tua. Apakah kamu berani membiarkan aku mencarimu? Kamu pikir kamu siapa? Mengapa Anda ingin mencari saya? Berani. Beraninya Anda melakukan hal berikut, lepaskan ayahku. Tuan. Kamu lihat. Ini adalah Huanyin Xuanjing. Setelah mendesak, seperti api gelap Xuanyin tingkat penuh. Satu bagian hanya dapat diaktifkan 3 kali. Ini sudah terpicu 1 kali. Saya mengerti. Itu pasti orang tua ini. Manfaatkan saya. Menyerangku secara diam-diam. Masih ingin menyalahkan Xiao Fan. Dia bisa membalas dendam secara pribadi. Dan bisa lampirkan puncak kinyun saya. Niat yang sangat jahat. Zhao Wuyuan. Kamu sangat berani. Tidak. Dia berbicara omong kosong. Dia baru saja bangkit. Mengigau. Ya. Dia sudah tua dan bingung. Berani berdalih. Seseorang akan datang. Tangkap Zhao Wuyuan dan Zhao Qian. Dikirim ke penjara sekte. Tunggu dan lihat. Penggemar Lu. Jangan bangga. Anda adalah seorang kultivator laki-laki. Tapi itu adalah tubuh suci Xuanyin. Pemberontakan Yin dan Yang tak terelakkan. Ki dan darah binasa melawan arus. Orang tua. Saya takut sekarang. Aku akan mengecewakanmu. Saya adalah tulang tertinggi, penyucian tubuh. Tidak bisa dihancurkan. Apa kontradiksi antara Yin dan Yang? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Aku khawatir abumu akan berserakan. Saya masih dalam kondisi prima. Rasanya enak untuk dimakan. Kamu. Tuan. Murid tahu. Ayah dan saudara laki-laki murid. Bunuh sesama murid. Dosa yang tidak dapat diampuni. Murid adalah putri mereka. Harus membela mereka. Mencari guru. Mengampuni nyawa mereka. Bangun. Demi guruku, aku melihat kebaikanku di masa lalu. Saya bahkan tidak berpikir untuk menjadi seorang guru. Membunuh mereka. Raja-raja, tolong juga. Dapatkan hukuman yang lebih ringan. Tidak bagus. Tidak bagus. Zhao Wuyuan dan Zhao Qian melukai murid aula penegakan hukum, melarikan diri. Saudara laki-laki. Kenapa kamu begitu bingung? Bunuh sesama murid. Ini adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Sekarang, dia mengkhianati tuannya lagi. Apalagi bisa saya lakukan? Menjadi perantara untukmu. Kirimi saya instruksi dengan segala cara. Tangkap Zhao Wuyuan dan Zhao Qian. Jika Anda menolak, bunuh di tempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak. Saudara ayahku. Menjebak kakak. Saya adalah budak perempuan mereka. Bersalah karena duduk bersama. Tolong hukum saya, kakak senior. Anda di sini untuk meminta maaf. Lalu untuk apa kamu di sini? Saya di sini untuk belajar. Meminta pengampunan. Apa yang bisa dipelajari? Saya juga tidak tahu. Kakak senior keempatlah yang memintaku untuk datang. Katanya, hal ini perlu difokuskan. Belajar dengan giat. Dari sekte Hehuan. Pikiran yang penuh dengan pikiran jahat. Tapi kakak perempuan ketigamu. Itu melahap tubuh suci. Anda tidak. Metode latihan semacam ini. Itu hanya berguna untuk kakak perempuan ketigamu. Belum tentu demikian. Terlalu banyak keterampilan tetapi tidak terlalu banyak tekanan. Oke. Karena kamu ingin belajar. Kemudian belajarlah dengan giat. Hari ini, memanggil kalian semua. Aku ingin memberitahumu. Sebagai seorang guru, batas waktu semakin dekat. Harus mundur untuk menerobos. Bisakah kamu keluar hidup-hidup? Itu tergantung pada pengalaman ini. Paner. Anda harus menjaga adik-adik junior dengan baik. Ingat. Sebelum akhir bulan, kita perlu merekrut 10 murid. Kelangsungan hidup puncak Qinyun. Terserah kamu. Guru, jangan khawatir.
Tuan. Belum ada terobosan sebelumnya. Kali ini. Bisakah kamu menerobos? Energi tertentu, Tuan. Ada kakak laki-laki, gali tulang Phoenix untuknya. Ini adalah jaminan kenaikan talenta terbaik. Sebuah terobosan belaka. Apa bedanya? Kakak senior juga memiliki tulang Phoenix. Kakak laki-laki, apalagi yang kamu punya? Itu adalah sesuatu yang saya tidak tahu. Anda tidak mengetahui hal ini, bukan? Kakak. Kekuatannya tidak terduga. Bakat. Terlalu banyak untuk dihitung. Apa yang kami lihat? Hanya setetes di ember. Kakak. Bakat apa lagi yang Anda miliki? Bisakah kamu memberitahu Swear? Saya tidak tahu apa lagi. Ini tidak, belum bertemu? Hanya ini yang tersisa untuk saat ini. Hilang, kakak. Anda terlalu rendah hati, bukan? Jelas setiap saat bisa memberi kita kejutan. Tanpa penjelasan, bukan diriku sendiri. Ini adalah orang suci yang rendah hati. Orang-orang biasa itu. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan kakak senior? Oke. Saya ingin turun gunung untuk merekrut peserta magang. Bagaimana denganmu? Taat saja. Tinggallah di pegunungan untuk berlatih. Tunggu aku kembali. Kakak. Saya berlatih terlalu lambat. Swear ingin bersama kakak laki-lakinya. Saya ingin berhasil dalam berlatih kultivasi secepat mungkin. Bunuh musuh sesegera mungkin. Pulihkan negara ini sesegera mungkin. Ke dalam. Kalau begitu ikuti saja aku. Ayo turun gunung bersama. Ya, ayo. Berguling, bergulir. Anda telah diusir dari sekte Lieyang. Jangan datang ke sini untuk mengklaim sumber daya. Pergi. Kakak senior Wang. Ini adalah Ye Qingcheng tahun ini. Sumber daya sekte terakumulasi. Sekarang, itu milikmu. Bagus sekali. Jika orang ini berani datang lagi, hubungi langsung. Hei, ya. Sangat menyedihkan. Pembudidaya pedang jenius, direncanakan untuk melawan. Tulang pedang telah digali. Menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang bersama dengan teman-teman muridku. Datang dan injak semuanya. Yang terburuk adalah daun ini memikat. Siapa yang bahkan berkomplot melawannya? Bahkan tidak tahu. Saya tidak tahu kepada siapa harus membalas dendam. Mungkin. Ini kakak senior Wang. Tangan beracun itu. Apa yang kamu gumamkan? Berani mengunyah kami. Akar lidah dari sekte Lieyang. Benar-benar mencari kematian. Target yang dapat disentuh terdeteksi. Membelai kepala target. Dapatkan talenta super. Bakat kelima. Gadis, mereka tidak menginginkanmu, aku menginginkanmu. Bagaimana kalau bergabung dengan kami di puncak Qingyun? Anak laki-laki, mohon ingatkan Anda. Dia telah menggali tulang pedangnya. Dia adalah orang yang tidak berguna sekarang. Jadi bagaimana jika saya orang yang tidak berguna? Apakah itu akan menunda saya untuk menerimanya? Apakah Anda benar-benar bodoh atau berpura-pura bodoh? Fondasinya hancur. Dia pasti akan mati dalam waktu 3 tahun. Kamu bilang kamu akan menerimanya. Apa yang dilakukan pecundang ini? Mungkinkah itu? Lihatlah kecantikannya yang luar biasa. Aku akan mengambil penghangat tempat tidur. Beraninya kamu mempermalukanku. Aku membunuhmu. Kamu Qingcheng. Apakah Anda masih berpikir bahwa Anda adalah orang yang sama seperti sebelumnya? Orang yang memamerkan kekuatannya. Kakak perempuan. Pendekar pedang jenius yang dikagumi semua orang. Bah. Kamu bukan siapa-siapa sekarang. Aku akan mengganggumu. Aku akan mempermalukanmu. Apa yang salah, bahkan jika aku memukulmu sampai mati? Siapa yang berani mengatakan sesuatu? Pedang kelahiranku. Itu baru saja rusak. Siapa yang belum memilikinya di saat-saat sulit? Apa gunanya menambahkan penghinaan pada luka? Kamu bawang yang mana? Sekte Lieyang kami. Peringkat di antara 3 besar. Ini film gadis kecilmu. Terjangkau. Apa hebatnya? Sekte Haotian kami. Ataukah sekte pertama dari 3 sekte besar? Anda adalah sekte Haotian. Tapi dia jelas. Katanya itu adalah puncak Qingyun. Tidak. Sekte Haotian. Tunggu. Puncak Qingyun. Ternyata, dialah orangnya. Bahan tertawaan dari sekte Haotian. Sebuah tubuh, murid langsung dari guru puncak, tapi tidak sebaik limbah dari penjaga pintu luar. Beranikah kamu memarahi kakak laki-lakiku? Mencari kematian. Kembalikan sumber daya saya. Terserah kamu. Percaya atau tidak, aku jual Anda ke pasar gelap. Jadikan hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Kembalikan sumber daya saya. Bergabunglah dengan saya di puncak Qingyun. Saya akan membantu Anda mendapatkan sumber dayanya kembali. Hei. Karena kamu tidak mau, aku juga tidak akan memaksakannya. Bagus. Kakak. Dia menjawab ya, dia bersedia. Kamu. Bawakan saya sumber dayanya. Kita semua termasuk dalam 3 sekte besar. Mengapa repot-repot mencari sampah? Itu merusak harmoni. Saya hanya bertanya apakah Anda mau memberikannya. Anak laki-laki, jangan malu-malu. Kamu juga sia-sia. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Lao Zu.
Apakah saya terpesona? Berkedip, orang hidup yang besar, hilang begitu saja. Dia jelas sepertinya sampah. Benar-benar bisa melakukannya. Bunuh seketika dengan satu gerakan. Kekuatannya. Jingran sangat kuat. Tidak bisa dimengerti. Apakah itu tepat sasaran? Apakah Anda kenal pemimpin sekte kami? Sudah setengah jalan menuju keabadian. Satu jari. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Beraninya kamu membunuhnya? Murid pribadi. Kamu sudah mati. Oke. Lalu telepon dia. Balas dendam dariku. Milikmu. Mulai sekarang, Anda bergabung dengan Puncak Inyun. Aku melindungimu. Tidak lagi diintimidasi oleh orang lain. Saya tidak takut. Itu hanya membuang-buang orang. Baru saja mengangkat pedangnya sebentar. Aku tidak bisa mengendalikan tanganku yang gemetar. Semua sumber daya diberikan kepada Anda. Mengapa kamu tidak segera bertemu dengan kakak laki-lakiku? Dia lemah. Tidak perlu beribadah. Apakah kamu tidak mengerti? Aku hancur. Itu tidak berguna lagi bagimu. Sebentar ini, berapa kali saya mendengar ini? Bukankah hanya tulang pedangnya yang digali? Ini bukan masalah besar. Kami punya cara lain. Tahukah kamu? Jika itu adalah masa lalu, Anda mempermalukan saya seperti ini. Anda telah tertusuk ribuan anak panah sejak lama. Kenapa aku mempermalukanmu? Tulang pedang telah hilang. Pikirkan cara lain. Tidak apa-apa. Ini bukan masalah besar. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jelas sekali kamulah yang pertama kali mengingkari janjimu. Setuju untuk beribadah di Puncak Inyun. Menyesal lagi. Sekarang balas kebaikan dengan kebencian. Tusuk aku dengan pedang. Aku bahkan tidak menangis. Anda bahkan mulai menangis. Apakah masih ada keadilan yang tersisa? Aku hanya simpan nafas terakhirmu. Ini mengambilnya kembali. Itu hanya sesuatu yang menjadi milikku. Bagaimana cara mengetahuinya? Itu tidak lagi berguna bagi saya. Terima kasih saja. Dia datang menyelamatkan saya saat itu. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak dapat memikirkannya. Berpikir untuk bunuh diri. Seberapa besar masalahnya? Suka dan duka manusia. Tidak terhubung. Tulang pedangmu belum digali. Bagaimana Anda bisa memahami rasa sakit saya? Jangan katakan itu. Jangan bilang padaku. Meskipun aku tidak melakukannya. Tulang pedang telah digali. Tapi ada hal lain. Saya telah digali dengan tulang Phoenix. Sekalipun Anda berbohong, jangan memilih seseorang yang dapat diandalkan. Tulang Phoenix seperti ini. Bakat luar biasa. Adakah yang bisa memilikinya? Jangan ikuti saya lagi. Lihat aku. Lepaskan, kamu hanya lihat saja. Anda benar-benar telah menggali tulang Phoenix. Ya. Tapi jika tulangnya digali, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Kenapa Anda masih berkultivasi? Saya secara alami memiliki diri saya sendiri. Metode pengembangan diri. Anda bergabung dengan Puncak Inyun. Aku mengajarimu. Tanggapi ini dengan serius. Benar sekali. Kakak senior ada di atas. Mohon beri penghormatan kepada Ye Qingcheng. Lihat, pedang ini patah. Mengapa kamu tidak segera membuangnya? Tidak ada pendekar pedang. Akan menyerahkan pedangnya sendiri. Orang kecil yang mencintai dan menghargai pedangnya. Ini sangat menyakitkan. Tidak apa-apa. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Bagus. Sejak Anda bergabung dengan saya Puncak Inyun sebagai kakak laki-laki, aku hanya memberimu satu hadiah. Selamat telah menginspirasi. Bakat Ye Qingcheng. Terlahir dengan pedang. Hadiahi tuan rumah. Janin pedang alami tingkat penuh. Kemajuan bakat 5/7. Terlahir dengan pedang. Bukankah ini integrasi manusia dan pedang? Pedang macam apa yang kamu butuhkan? Kamu adalah pedang yang paling hebat. Bisakah kamu membuang pedangnya sekarang? Sekarang pedangnya adalah kamu adalah pedangnya. Gabungan manusia dan pedang. Potong langit. Lalu bagaimana jika tulang pedang itu digali? Anda terlahir sebagai pendekar pedang. Tak tertandingi. Mengapa kamu masih menyimpannya? Saya ingin menguburnya. Oke. Kubur pedangnya dan kembali ke dinasti Wan. Lupakan hubungan pedangmu. Adik perempuan junior, aku akan dikuburkan bersamamu. Terlahir dengan pedang. Tuhan. Dia baru saja menyentuhnya. Kepala Ye Qingcheng. Nol. Kepala Ye Qingcheng. Kamu Qingcheng. Dia dilahirkan dengan pedang. Ini. Bukan sentuhan kepala biasa. Abadi menyentuh kepalaku. Simpul rambut dan keabadian. Ini pasti dari buku-buku kuno. Kekuatan supernatural tertinggi yang tercatat. Abadi membelai bagian atas. Saya sudah mendengarnya. Dewa sejati telah datang ke dunia budidaya. Anda bisa mendapatkan kekuatan supernatural dengan menyentuh kepala Anda. Agaknya, itu pasti orang ini. Benar-benar abadi. Silakan sentuh juga kepalaku. Berikan apapun yang kamu inginkan. Kekuatan magis apapun bisa digunakan. Bahkan tanpa kekuatan supernatural. Tidak apa-apa untuk memiliki semangat peri. Tolong sentuh kepalaku. Saya ingin menjadi abadi juga. Sentuh milikku juga. Sentuh kepalaku juga. Sentuh milikku. Jangan pergi. Yang abadi sebenarnya ada di sana. Dengan cepat. Kakak. Mengapa kamu tidak mengumpulkannya? Para pembudidaya biasa berlomba-lomba untuk menyentuh kepala mereka. Perkuat Puncak Inyun kami. Sekte Haotian. Ada aturan Sekte Haotian untuk menerima murid. Murid biasa seperti ini.
Sekte ini meremehkannya. Itu akan berbeda bagi saya. Saya tumbuh dewasa, dibawa oleh guru. Tidak masalah jika itu sampah. Kakak senior tidak sia-sia. Kakak senior adalah makhluk abadi sejati yang turun ke bumi. Saat kakak senior menyentuh kepalaku, seluruh tubuhku terasa sangat nyaman. Kakak, bisakah sentuh aku lagi? Bagus. Kakak laki-laki, bisakah kamu? Jangan hanya menyentuh kepalaku. Swear masih ingin bersamamu. Berlatihlah lebih banyak latihan. Mendorong amplop. 000. Mendorong amplop, tapi berlatih dengan kakak senior jauh lebih cepat daripada berlatih sendiri. Tolong, kakak. Bagus. Kalau begitu aku akan membantumu berlatih malam ini. Berlatih dengan kakak senior lebih cepat daripada berlatih sendiri. Benar. Itu tidak secepat itu. Itu 10 kali 100 kali lebih cepat. Kakak, aku juga ingin berlatih bersamamu. Saya ingin cepat dan kembalikan tingkat kultivasi saya. Temukan pembunuhku. Balas dendam. Kamu. Pada siang hari, saya ingin bunuh diri. Saya sedang memikirkan balas dendam di malam hari. Saya tidak berpikir demikian pada saat itu. Apakah tidak ada harapan untuk membalas dendam? Tapi sekarang berbeda. Saya mendapatkannya dari kakak laki saya. Terlahir dengan pedang. Kakak senior, tolong bawa aku bersamamu. Bukannya aku tidak ingin membawamu bersamaku. Terutama, metode latihan kami. Saya khawatir Anda tidak dapat menerimanya. Apakah kamu pikir aku bodoh? Tapi aku pernah. Lagi pula, dia juga jenius dalam ilmu pedang. Dia seharusnya tidak bodoh, kan? Ini bukan pertanyaan apakah Anda bodoh atau tidak. Hal ini. Bagaimana mengatakannya? Tidak sebaik ini, kakak dan aku. Biarkan saya menunjukkannya kepada Anda. Jika Anda ingin belajar, bisa belajar. Jika Anda tidak dapat mempelajarinya, lakukanlah sendiri. Saya juga. Saya belajar dengan mengamati dengan cara ini. Apakah tidak apa-apa, kakak senior? Oke. Karena Anda ingin belajar banyak. Lihat saja dan lihat dulu. Ayo. CK, kamu lihat. Saya baru saja mengatakan Anda tidak bisa mempelajarinya. Cepat kembali. Saat keluar, tutup pintunya untukku. Sekte Haotian. Tapi dia berasal dari keluarga baik-baik. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana cara berlatih seperti ini? Dan, meskipun ini cepat, tapi dari kultivasi diri sendiri harusnya lebih cepat. Kultivasi diri sendiri harusnya lebih cepat. Bagaimana bisa 10 kali atau 100 kali lebih cepat? Saya membangun lantai 4. Apa? Bagaimana mungkin? Anda baru saja berada di lantai 3. Ini akan menjadi lantai 4 secepatnya. Sangat maju. Sekalipun Anda jenius dalam berkultivasi, ini juga membutuhkan latihan keras selama beberapa bulan. Kamu, saya hanya berlatih sebentar. Ini canggih. Apa yang sedang terjadi? Karena ini. Tubuh suci Suanyin. Anda adalah seorang kultivator laki-laki. Ini sebenarnya adalah tubuh suci budidaya ganda yang terhebat. Apakah mereka bilang? Anda adalah makhluk abadi sejati yang turun ke bumi. Jingran benar. Oke. Observasi berakhir. Cepat kembali. Bagaimana dengan saya? Saya masih harus berlatih dengan adik perempuan saya. Kakak laki-laki. Swear masih memikirkannya malam ini. Di manakah dampak ramuan emas? Kamu jauh lebih buruk. Tidak untuk 1 malam. Setidaknya 3 malam. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, saudara. Kenapa kamu kembali lagi? Kakak laki-laki, saya juga ingin berlatih bersama. Ingin menempuh jarak 1000 mil dalam 1 hari. Kakak laki-laki, saya memiliki ramuan emas. Benarkah? Tidak buruk, tidak buruk. Kakak laki-laki, tingkat kultivasi saya juga telah pulih sepenuhnya. Kebaikanmu yang luar biasa. Biarkan saya melihat siapa yang membunuh murid saya. Saya ingin dia hancur menjadi abu. Raja-raja, itu anak itu. Bunuh kakak senior Wang. Itu kamu. Bunuh dia. Bunuh dia dengan cepat. Raja-raja, ada apa denganmu? Kamu tidak bermaksud memberi. Apakah saudara Wang sedang balas dendam? Bunuh dia dengan cepat. Terdengar. Kamu ingin membunuhku. Bukan apa yang saya katakan. Itu menghancurkan tulang dan menebarkan abu. Hancur berkeping-keping. Itu selalu seperti yang kamu katakan. Ini, Raja-raja. Apa yang kamu takutkan dari dia lakukan? Dia hanya berlatih ki dan mengembangkan kekuatannya. Kamu sudah setengah jalan menuju keabadian. Anda menghancurkannya sampai mati. Seperti meremukkan seekor semut sampai mati. Diam. Itu. Mari kita membuat isyarat. Saya menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Biarkan Anda mengambil langkah pertama. Setelah kamu memukulku, aku akan memukulmu lagi. Jangan. Jangan. Tidak pernah. Saya salah. Saya tidak bisa melihat Gunung Tai. Mohon maafkan saya. Aku sudah tua dan bodoh, kan? Mulai sekarang, saya akan menjadi sekte Liang. Pastinya. Hanya Anda yang akan mengikuti petunjuk Anda. Saya adalah musuh pembunuh Anda. Anda ingin menjadi anjing saya. Lalu ini. Kurang cocok. Itu adalah rintangan yang jahat.
Mendominasi, sombong dan dominasi. Mendominasi, menyinggung guru abadi. Dia pantas mati. Guru abadi membantu saya membersihkan pintu. Itu semua berkat. Anda tahu bagaimana menilai situasi? Namun, apakah kamu menggangguku? Hal-hal baik tentang aku dan adik perempuanku. Saya merasa sangat tidak bahagia sekarang. Saya salah. Itu semua salahku. Apa gunanya meminta maaf padaku? Orang yang harus kamu minta maaf. Itu dia. Daya tarik. Ketika saya masih menjadi guru, juga di bawah tekanan. Itu sebabnya aku mengusirmu. Guru adalah tuan. Tidak pandai bersikap memihak. Maafkan saja saya sebagai guru. Kamu bukan tuanku. Saya telah memuja puncak King Yun. Saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuan Anda. Tapi aku bisa menjadi makhluk abadi sejati. Ini juga merupakan berkah yang luar biasa. Saya sangat bahagia untuk Anda, guru, kakak. Saya tidak ingin bersama sekali yang lagi keterlibatan apapun. Biarkan mereka pergi. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan adik perempuanku yang keenam? Dia menyuruhmu pergi. Terima kasih, abadi sejati. Terima kasih, abadi sejati. Kamu. Apakah kamu tidak membiarkan kami pergi? Adik perempuan membiarkanmu pergi. Saya tidak setuju. Benar-benar abadi. Apakah Anda punya instruksi lain? Saya tidak punya instruksi apapun. Ya, ada sesuatu yang ingin dikatakan. Daya tarik. Apalagi yang ingin kamu katakan? Apa yang harus kukatakan itu? Kakak. Ini aku. Tempat di mana tulang pedang dihancurkan. Apa yang kamu tunjuk? Membantu Anda menemukan pembunuhnya. Kakak. Apa yang sedang terjadi? Saya tubuh suci Suanyin. Itu adalah api neraka. Api neraka paling sensitif terhadap energi kematian. Aku bisa melihatnya sekilas. Lukamu, melihat nafas si pembunuh. Jadi, kakak senior mengetahuinya sejak dini, mengambil tulang pedangnya. Itu tuannya. Ya, saya hanya tahu nafas si pembunuh. Dia akan datang hari ini. Nomor yang tepat. Kakak laki-laki, kamu terlalu hebat. Tanpa meninggalkan rumah, pembunuhnya ditemukan. Mengapa? Meskipun Anda tidak mengajar magang. Tapi semua orang tahu, tulang pedang itu milikku. Percuma jika diambil. Mengapa Anda masih ingin merebusnya? Saya juga tidak ingin melakukan itu. Seseorang memaksaku. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Siapa yang memaksamu? Aku akan memaksamu. Ya. Itu dia. Daya tarik. Lihatlah kami, demi master dan magang. Tolong bantu saya memohon belas kasihan. Jangan bunuh aku. Ini semua dipaksakan oleh Raja Iblis. Raja Iblislah yang menciptakanku. Singkirkan tulang pedangmu. Didedikasikan untuknya. Tidak ada yang bisa saya lakukan mengenai hal itu. Raja Iblis menginginkan tulang pedangku. Apa yang harus dilakukan? Waria memiliki jalan yang berbeda. Tulang pedang telah mengikuti saya selama bertahun-tahun. Sudah disusupi energi spiritualku. Tidak ada gunanya meskipun Raja Iblis menginginkannya. Ini. Saya tidak tahu itu. Kamu tidak tahu. Jika Anda bergabung dengan 3 sekte besar, kekuatannya tidak kalah dengan dia. Jangan takut padanya. Bisakah saya diancam olehnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Kesepakatan apa yang dibuat? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang serius. Jangan bunuh aku. Saya mengatakan apa saja. Jangan bunuh aku. Terlambat. Saya tidak lagi tertarik untuk mendengarkan. Kakak laki-laki. Tidak sesederhana itu. Membakar kata-katanya. Maka tidak mungkin mengejar kebenaran. Tolong lepaskan aku dan aku akan menceritakan semuanya padamu. Kakak. Lagi pula kenapa kamu membunuhnya? Orang yang sangat tercela. Jika dibiarkan maka akan menjadi bencana. Bunuh lebih awal dan selamatkan kekhawatiran. Adapun kebenarannya, ayo kita cari Raja Iblis dan bertanya. Anda akan tahu jika tidak. Ini juga nyaman. Dapatkan kembali tulang pedangmu. Apa yang terjadi? Istana Raja Iblis jelas berada di dekatnya. Mengapa saya tidak dapat menemukannya? Raja Iblis sendiri. Susunan pesona ditata. Itu normal jika Anda tidak dapat melihatnya. Kakak. Ya, Swear lelah. Swear ingin dipeluk oleh kakak. Kakak. Saya ingin mengambil jurusan ganda. Mari kita berlatih kultivasi ganda. Aku sedang membicarakanmu. Di hutan belantara ini. Anda hanya ingin berlatih kultivasi ganda. Apakah kamu tidak merasa malu? Kakak. Ayolah. Inginkan. Adik-adik junior sangat termotivasi. Kakak laki-laki, bagaimana mungkin kita tidak bekerja sama? Ayo, mari kita. Di semua tempat.
Bocah mencari kematian. Bibiku adalah pelindung di sebelah kanan di depan tahta iblis. Berani membuat bibiku terlihat malu. Bibi akan membunuhmu. Saya ingin melihat siapa yang mati. Suanyin Minghuo. Target yang dapat disentuh terdeteksi. Molly. Membelai kepala target. Dapatkan talenta super. Bakat ke-6. Tingkat kultivasi Anda jelas sangat rendah. Bagaimana mungkin? Itu adalah tubuh suci Suanyin tingkat penuh. Pantas saja mereka berdua jatuh cinta padaku. Susunan psikedelik. Hanya kamu yang ketinggalan. Arai hantu itu level yang terlalu rendah bagi Anda. Anda, sekarang bersujudlah padaku dan akui kesalahanmu. Berlutut dan minta maaf dan menjamin hal itu di masa depan. Tidak lagi berbuat jahat. Saya baik-baik saja. Luangkan hidupmu. Terserah kamu. Saya juga ingin bibi saya berlutut. Tubuh suci Suanyin tingkat penuh. Jadi apa? Lihatlah bibiku, bagaimana menghadapimu hari ini. Kakak senior, jangan menatap matanya. Kakak, ini dari suku iblis, pesona terbaik. Jatuh di bawah mantra ini. Akan mencintainya, hidup dan mati. Kakak senior, tolong bangun. Kakak senior, jangan menakuti saya. Swear takut. Teknik pesona terbaik ini. Itu digunakan oleh klan iblis. Tentang biksu tahu tercinta. Hanya dapat digunakan sekali. Menggunakannya padamu. Kamu seharusnya merasa terhormat, katamu. Aku akan membunuhmu sekarang. Atau haruskah aku membunuhmu? Tubuh suci Suanyin ini. Tapi tungku yang luar biasa. Bunuh saja dia. Sungguh membuang-buang sumber daya. Tidak sebaik. Jadilah tungku khususku. Tunggu sampai hari saya mencapai pencerahan dan naik. Membunuhmu lagi, belum terlambat. Jangan sentuh kakak seniorku. Sangat berisik. Janin pedang yang terlahir. Tulang Phoenix. Semuanya unik. Bakat luar biasa, katamu. Jika kalian berdua bertengkar, apa yang akan terjadi? Kamu. Untuk menghancurkan janin pedang alaminya. Kamu. Untuk menghancurkan tulang Phoenix miliknya. Anda jelas-jelas memukul saya. Pesona. Bagaimana saya bisa bangun? Melahap tuan rumah. Masih dalam level penuh. Jadi, Anda sederhana saja merindukan pesonaku. Kamu menelan pesonaku. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin dalam satu orang miliki keduanya? Tubuh suci Suanyin tingkat penuh dan melahap tubuh suci pada tingkat penuh. Siapa kamu? Itu manusia. Masih monster. Bangun. Kakak. Saya salah. Aku hampir menghancurkan kakak perempuan ke-6. Terlahir dengan pedang. Kakak senior, saya juga salah. Aku hampir menghancurkan kakak perempuan senior 5. Tulang Phoenix. Tidak masalah. Tingkat kultivasi Anda masih dangkal. Terpesona oleh pesona tingkat tinggi. Itu bisa dimengerti. Jika Anda melangkah dengan kaki kiri, aku akan membakarmu dengan Suanyin Minghuo. Jika berani ambil kaki kanan, saya akan menggunakan tubuh suci yang memangsa, menyedotmu sampai kering. Senjata ajaib atau jimat pelarian bumi. Aku akan memotongmu menjadi tongkat. Kamu, Anda masih janin pedang pada level penuh. Apakah saya mengalami mimpi buruk? Begitu banyak bakat pada orang yang sama. Ini benar-benar mustahil. Ini pasti mimpi. Itu menyakitkan. Itu benar. Dari mana asalmu? Tidak mungkin kamu seperti itu. Biksu biasa. Kamu adalah Tuhan, masih monster. Sekarang saatnya menghitung. Akun kami sudah diselesaikan. Apakah kamu ingin mati? Tetap saja, ingin mati. Katamu, aku akan membunuhmu sekarang. Atau haruskah aku membunuhmu? Tuhan abadi. Jangan terlalu galak. Orang-orang menyadari kesalahan mereka. Anda menghukum orang. Orang-orang berperilaku sangat baik, sangat menerima hukuman. Jika ya, masih ingin memukul seseorang, lalu bertarung. Namun, tidak akan terlihat bagus jika wajah Anda bengkak. Tidak sebaik bertarung di tempat lain. Di mana harus berubah? Perubahan. Di sini. Bau licik yang kuat. UPS, benci. Klan iblis kami, MU Qiang, Dewa Abadi sangat kuat.
Molly yakin. Bagaimana Dewa Abadi ingin menghukum Molly? Semuanya baik-baik saja. Seperti yang diharapkan dari perkataan nenek moyang kita. Rubah betina. Siapa yang sanggup menanggung ini? Tapi nenek moyang kita juga bilang, rubah adalah yang paling licik. Tidak perlu terburu-buru dalam memberikan hukuman. Bawa kami ke istana Raja Iblis. Molly bisa memimpin jalan menuju Dewa Abadi. Ini suatu kehormatan bagi Molly. Tuhan Abadi, silakan lewat sini. Saya khawatir dan tidak tahu bagaimana cara melarikan diri. Anda sedang menuju gerbang neraka. Raja Iblis, hukum iblis tidak terbatas. Anda hanya akan mati. Bahkan sampahnya pun tidak tersisa. Sayang sekali. Budidaya ganda tubuh suci yang begitu bagus. Tuan Raja Iblis. Tuan Raja Iblis. Raja-raja abadi ini. Katanya aku punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Pembantu murah. Sungguh sia-sia. Apakah kamu berani memberikannya kepadaku? Melahap tuan rumah. Sebenarnya langsung, serangan yang menelan raja ini. Tidak buruk. Saya setuju untuk membuat aliansi dengan Anda. Saya di sini bukan untuk membuat aliansi dengan Anda. Bukan sekutu. Adalah musuh. Anda dapat memikirkannya sebelum berbicara. Di mana tulang pedang Ye King Cheng? Saya hanya mengatakan itu tanpa familiar. Ternyata dia ingin membalas dendam padaku. Tulang itu. Saya sudah memberi makan anjing itu. Suanyin Minghuo. Anda adalah tubuh suci Suanyin. Bisakah kamu memberitahuku sekarang di mana tulang pedangnya? Raja ini telah mengatakan semuanya. Saya sudah memberi makan tulang itu, tidak terbakar sampai mati. Bakar saja setengah sampai mati. Pikirkanlah sebelum berbicara. Apa menurutmu raja ini takut padamu? Api dunia bawah ini sangat kuat. Tapi selama aku adalah raja, sebelum terbakar sampai mati, membunuhmu. Api dunia bawah ini, itu akan hancur secara alami. Oke. Kalau begitu tolong ambil tindakan. Anda pikir saya bodoh? Anda melahap tubuh kudus. Tidak peduli apa yang saya lakukan. Mereka semua akan ditelan olehmu. Lalu bagaimana kamu akan membunuhku? Raja ini adalah monster kuno. Sangat kuat. Tentu saja. Merobekmu hidup-hidup. Anda telah dikuduskan secara daging. Begitu banyak bakat. Bagaimana mungkin sekaligus muncul pada seseorang? Kamu. Anda pasti tidak. Kamu. Keabadian sejati turun ke bumi. Ben. Saya salah. Tolong lepaskan aku. Berhenti terbakar. Jika kamu membakarnya lagi, kamu akan benar-benar mati. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Di mana itu? Saya benar-benar tidak tahu. Di mana Zhao Wuyuan? Oh. Saya pikir orang tua itu, setelah melarikan diri, menjadi lebih pintar dan bersembunyi. Dengan cara ini dia dan putranya, mungkin Anda bisa bertahan. Tapi sekarang Jingran dan polusi klan iblis. Bukankah ini membersihkan leher? Apakah kamu menungguku untuk membunuhmu? Di mana Zhao Wuyuan? Zhao Wuyuan. Zhao Wuyuan ada di sini. Apa? Biarkan aku pergi. Kalau tidak, aku akan mati. Saya juga ingin menggunakan dia sebagai pendukung saya. Bagaimana mungkin? Raja ini adalah monster kuno. Kulit dan daging seperti baju besi. Artefak umum, tidak bisa ditusuk sama sekali. Belum lagi tangannya. Saya kira Anda telah terpukul keras. Saya kira Anda telah menemui jalan buntu. Adik perempuanku terlahir dengan pedang. Dia adalah pedangnya. Pedang itu adalah dia. Terlahir dengan pedang yang mampu menembus langit. Tentu saja, termasuk kamu, monster kuno. Salah perhitungan. Seharusnya aku mencubitmu lebih awal jika aku tahu. Saya lahir dengan tulang Phoenix. Tubuh tidak bisa dihancurkan. Lebih mampu membangkitkan orang mati. 000. Saya salah. Aku beritahu kamu, di mana Zhao Wuyuan? Di mana Zhao Wuyuan? Biarkan aku pergi dulu. Lupakan saja. Anda tidak perlu mengatakan apapun.
Kakak laki-laki, Raja Iblis ini sudah mati. Di mana kita dapat menemukan Zhao Wuyuan? Keberadaan Zhao Wuyuan, kecuali Raja Iblis yang mengetahuinya. Kawan-kawannya juga harus tahu. Orang kepercayaan. Jimat pelarian, berlari dengan cepat. Apa yang baru saja aku katakan? Berani menggunakan senjata sakti atau jimat pelarian bumi. Aku akan memotongmu menjadi tongkat. Molly. Molly ditangkap oleh Dewa Abadi, terkejut dengan keagungan. Molly sedikit takut. Jadi, secara tidak sadar, mengeluarkan jimat pelarian. Tuhan Abadi, biarkan Molly melayani Anda secara pribadi. Ganti ruginya. Apakah itu bagus? Tolong. Ini. Berhenti menarik dan menarik. Kakak senior, kami akan menjagamu. Tidak perlu untukmu. Katakan, di mana Zhao Wuyuan? Saya bilang begitu. Jangan terlalu kejam. Zhao Wuyuan pergi ke ibu kota bersama putranya. Pergi mencari Kaisar Fana. Kaisar Fana. Paman kekaisaranku. Kenapa dia ada di sana? Zhao Wuyuan pergi ke ibu kota bersama putranya. Pergi mencari Kaisar Fana. Kaisar Fana. Paman kekaisaranku. Kenapa dia ada di sana? Kalau begitu aku tidak tahu. Adik perempuan junior, aku bersamamu. Anda mencari tulang pedang, saya membalas dendam. Itu. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan melakukannya. Hilang. Keberadaan Zhao Wuyuan, sudah kubilang. Saya ingin melayani Anda secara pribadi. Aku akan menebusnya tapi kamu tidak akan membiarkannya pergi. Kamu. Apakah kamu harus membunuhku? Aku bisa berhenti membunuhmu. Namun, Anda harus bergabung dengan Puncak Qingyun kami. Jadilah muridku di Puncak Qingyun. Saya monster. Manusia dan monster tidak cocok. Perbaikan orang. Bagaimana Anda bisa menerima seorang penggarap iblis sebagai murid? Saya Puncak Qingyun. Tidak ada diskriminasi rasial. Asalkan tidak merugikan alam. Siapapun dapat bergabung dengan Puncak Qingyun saya. Hidup itu penting. Ucapkan selamat tinggal dulu lalu bicara. Molly. Temui kakak senior. Oke. Ayo. Itulah masalahnya. Kakak senior ini memberimu hadiah pertemuan. Selamat telah menginspirasi bakat Molly. Darah iblis kuno. Hadiahi tuan rumah. Darah iblis kuno tingkat penuh. Kemajuan bakat. 6/7. Saya pergi. Anda bukan seekor rubah betina. Ternyata menjadi satu. Esensi gurita yang lengket. Saya juga mengira dia adalah seekor rubah betina. Saya sebenarnya bangun. Darah iblis kuno. Jika Anda tidak bangun pagi, Anda tidak akan bangun nanti. Saya baru saja bangun saat ini. Tuhan tidak akan membunuhku. Penggemar Lu. Kamu sekarang berlutut dan mohon ampun. Aku masih bisa mengampunimu. Terlambat. Tapi tidak ada kemungkinan. Aku mengatakannya beberapa saat yang lalu. Bergabunglah dengan kami Sekte Qingyun. Detik berikutnya. Balikan wajahmu dan jangan kenali siapapun lagi. Tahukah kamu apa yang paling aku benci? Orang seperti apa? Dia adalah orang yang tidak menepati janjinya. Anda berbicara dengan iblis tentang kredibilitas Anda. Apakah itu lucu? Bukan tipeku. Pikirannya pasti berbeda. Anda berkultivasi sendirian. Terimalah saya sebagai kultivator iblis sebagai murid. Saya tidak punya niat baik sejak awal. Pastinya, Anda ingin mengambil tubuh iblis saya. Alkimia dan pemurnian senjata. Saya tidak percaya kamu. UPS. Miliki kewaspadaan seperti ini. Dapat dipuji. Tapi aku bersungguh-sungguh. Saya ingin menerima Anda sebagai murid saya. Saya tidak peduli apakah Anda tulus atau tidak. Saya sekarang tidak takut padamu. Tubuhmu disucikan. Aku tidak akan memukulmu. Anda telah melahap tubuh suci. Saya tidak menggunakan kekuatan iblis saya. Anda juga tidak dapat menangkap saya. Adapun Suanyin Minghuo. Apakah kamu ingin mengatakannya? Anda adalah monster air. Air mengatasi api. Api nerakaku ada di hadapanmu. Diskon besar. Dan sekarang, darah iblis kuno terbangun kembali. Jadi api nerakaku tidak bisa menyakitimu. Ya, itu saja. Lalu saya punya pertanyaan. Jika kamu tidak menggunakan kekuatan iblismu, bagaimana kamu bisa menyakitiku? Saya seekor gurita. Saya memiliki 8 kaki. Aku bisa memelukmu erat-erat. Mulut lubang hidung.
Saya akan memblokir semuanya untuk Anda. Membuatmu sesak napas. Telinga ditindik. Semuanya diisi untukmu. Seluruh tubuh. Tidak ada ruang untukmu. Tidak bisa membunuhmu. Aku menyiksamu. Ini. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu takut? UPS, kenapa aku tidak memikirkan hal itu? Kaki gurita ini. Ada juga efek ini. Apakah Anda takut karena akal sehat Anda? Ya, saya punya 8 kaki. Aku bisa menyiksamu. Itu bagus untukku. Kamu tidak. Saya juga punya 8 kaki gurita. Dan lebih panjang dan lebih tebal darimu. Lebih kuat. Kamu. Anda juga roh gurita. Anda juga telah membangkitkan darah iblis kuno. Masih dalam level penuh. Tidak. Salah. Anda jelas merupakan ras manusia. Bagaimana bisa itu menjadi klan iblis? Anda adalah dewa pencipta. Saya sebenarnya menyinggung dewa pencipta. Jangan. Saya salah. Ampuni aku. Apa yang baru saja kamu katakan? Biarkan saya berlutut dan mengakui kesalahan saya. Tidak, tidak, tidak. Akulah yang berlutut. Saya minta maaf. Bukankah aku baru saja mengatakannya? Apakah kamu ingin menghantuiku dan menyiksaku? Tutup lubang hidung dan mulutku. Bahkan tindik telinga pun harus ditutup rapat. Seluruh tubuh. Tidak ada celah tersisa. Kamulah yang menghantuiku, menyiksaku. Kakak. Saya salah. Lepaskan aku. Tolong. Ah. Anda bisa memanggil saya kakak senior kali ini. Bukankah kamu bilang kamu bukan dari rasku? Apakah hatinya harus berbeda? Kakak. Saya salah. Anda juga memiliki darah iblis kuno. Kita adalah jenis yang sama. Terhubung. Sama. Tidak berbeda sama sekali. Lihatlah mulut kecilmu yang mesum. Sangat mirip. Seekor gurita yang gemuk. Bagus, karena permintaan maafmu tulus. Dibebaskan dari hukuman mati. Dosa yang hidup. Lagi pula sulit untuk melarikan diri. 2. Kalian berdua. Pergilah keluar dan perhatikan angin untukku. Saya ingin memberi Anda pelajaran. Adik perempuan ketujuh ini. Itu kakak laki-laki. Bagaimana Anda ingin memberi saya pelajaran? Tentu saja, seperti yang Anda katakan. Manfaatkan dirimu sebaik-baiknya. 8 kaki gurita. Kakak. Ya, Anda memberi pelajaran kepada orang-orang sepanjang malam. Dan biarkan orang berjalan. Orang tidak bisa berjalan lagi. Peluk saja dia. Anda memiliki 8 kaki. Ayo pergi saja. Penggemar Lu. Aku akhirnya menangkapmu. Kota Murong. Anda membunuh raja untuk merebut tahta. Lebih buruk dari babi dan anjing. Ini kematianmu. Menurutku siapa? Ternyata, dia adalah keponakan kerajaanku. Awalnya, saya ingin mengampuni hidup Anda. Tapi ada jalan di surga yang tidak bisa saya tinggalkan. Tidak ada pintu ke neraka. Anda datang dan memilih. Seseorang datang. Dapatkan itu untuk Lian He. Dapatkan itu untuk Lian He. Kapan kamu? Kapan Anda mencapai tingkat kultivasi ini? Berhenti bicara omong kosong. Ambil tindakan. Jadi bagaimana jika Anda berkultivasi seorang gadis berambut kuning? Bisakah hal itu menjungkir balikan dunia? Tuan Zhao. Saya lelah. Penggemar Lu. Saya telah bersama Raja Iblis. Raja Iblis bergabung. Hari ini adalah hari kematianmu. Saya sangat takut. Lalu kau ambil Raja Iblis. Sebut saja. Sesuai keinginanmu. Raja Iblis pasti sedang menghadapi sesuatu yang besar. Tunggu aku mengundangmu lagi. Jangan sia-siakan usaha Anda. Raja Iblis sudah dibunuh oleh kakak senior. Raja Iblis sudah mati. Raja Iblis memiliki wujud asli dari binatang iblis yang bertahan selama 10.000 tahun. Sekalipun hilang, aku juga bisa melawanmu hingga seri. Anda pasti menggunakan cara-cara tercela. Apapun yang kamu katakan, lalu lakukan ini. Coba panggil Raja Iblis keluar. Tianer mengikuti Raja Iblis. Saya akan memanggil Raja Iblis untuk datang ke sini secara langsung. Lihat betapa sombongnya kamu. Tianer pasti begitu. Diskusikan hal-hal penting dengan Raja Iblis. Tidak ada waktu untuk merespons. Anakmu. Dia sangat sibuk. Sibuk tentang reinkarnasi. Tas penyimpanan anak Anda. Kita masih saling kenal, kan? Dia telah dibunuh oleh pisau pemutus jiwa. 999 pemotongan. Hancur. Mati total. Ganer. Anakku. Penggemar Lu.
Aku bertarung denganmu. Pedang itu datang. Lawanmu adalah aku. Hal-hal kotor. Tidak dapat memilikinya lagi. Raja Iblis. Raja Iblis, selamatkan aku. Raja Iblis, bunuh mereka. Limbah. Raja Iblis, kamu pengkhianat. Ambil bendera pengorbananku. Pengkhianatan. Saya telah menunggu selama 100 tahun. Hanya untuk hari ini. Bendera Kaisar selesai. Miliaran makhluk memberi makan saya. Saya membutuhkannya hari ini. Segera melonjak. Bawakan itu untukmu. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya tahu bahwa Anda adalah tubuh suci yang memangsa, tapi melahap tubuh suci hanya bisa menelan serangan. Bendera Kaisar manusia ini tidak menyerang Anda. Bagaimana kamu bisa melahap? Lupa memberitahumu. Saya juga tubuh suci kekacauan tingkat penuh. Segala sesuatu di dunia, semua untuk saya gunakan. Saya, itu adalah bendera Kaisar. Bendera Kaisar manusia adalah aku. Raja Iblis, datanglah ke Ren Huangqili. Duduklah. Tidak. Inilah saya, sangat dicintai olehnya. Selesai. Sebut saja sehari. Balas dendam. Ini sudah berakhir. Ya. Pokoknya, kakak muda ke-6. Dia juga memberi pedang kepada Zhao Wuyuan. Aku bahkan tidak kenal Kaisar itu. Bahkan sehelai rambut pun tidak tersentuh. Akan membosankan jika membunuh secara langsung. Dia ada di bendera Kaisar manusiaku. Pada hari apa saya tidak bahagia? Seret dia keluar dan pukul dia. Biarkan dia. Hidup lebih buruk daripada kematian. Bukankah lebih baik? Kakak benar. Ya. Dia adalah Kaisar barumu. Masih belum berlutut. Berlutut, berlutut. Hidup Ratu. Tidak sebaik. Kakak senior, jadilah kaisar. Saya membantu kakak senior. Jadilah kaisar dunia ini. Apa gunanya menjadi kaisar dunia atas? Saudaraku, aku percaya padamu. Harus mengatur negara dengan baik. Terima kasih, kakak senior. Ya. Bagus. Tuan, saatnya keluar dari pengasingan. Kita pulang. Pergi. Empat, 5, 6, 7, 8, 9. Hei, Anda masih memiliki satu lagi yang harus dilakukan. Su Yaozi, waktunya telah tiba. Kalian semua, hanya 9 orang. Puncak King Yun, puncak Tianshu kami. Sudah diputuskan, murid yang baik, pikirkan cara dengan cepat. Sayangnya, membuat kesalahan. Hanya berpikir untuk mengumpulkan bakat. Lupa mengumpulkan 10 orang. 1,5 saat ini. Kemana saya pergi? Kumpulkan orang ini. Dermawan. Yo, saya membawa saudara perempuan saya bersama saya. Aku datang kepadamu. Bagus. Ibu, kenapa kamu di sini? Ibu memikirkannya berulang kali. Masih terasa. Dermawan saya adalah produk yang luar biasa. Pastinya tidak boleh dilewatkan. Ini tidak. Ibu, datang ke sini bersama saudara perempuanku. Ibu, maksudmu? Biarkan para murid ini. Bergabunglah juga dengan puncak King Yun. Ya. Saudara perempuan, mengapa kamu tidak segera bertemu guru? Temui kakak. Temui guru. Temui kakak. Bukankah ini sudah terpecahkan? Oke, luar biasa. Raja-raja. Sekte hewan ini, itu cara yang tidak benar. Bagaimana mereka bisa menjadi anggota sekte Haotian saya? Ini tidak menghancurkan kita. Apakah reputasi sekte Haotian? Hei, apa yang dikatakan Tuan Chen Feng salah? Kita mempengaruhi aliran sesat. Ini suatu prestasi yang besar. Eksentrik, Anda terlalu bias. Raja-raja, ada banyak biksu di luar pintu, semua dengan hadiah yang murah hati. Dia bilang dia akan datang menemui kakak senior Lu. Juga mengatakan, katakan, apa yang harus dikatakan? Katakanlah Anda tidak menginginkan yang lain. Saya hanya ingin kakak senior Lu dapat menyentuh kepala mereka. Kepala. Ini. Mereka tidak akan percaya ini. Tidak masuk akal seolah-olah makhluk abadi menopang atap. Jika anak ini punya, jika itu masalahnya, kenapa sekarang? Masih menyia-nyiakan pelatihan Ki? Keponakan. Sejak kamu punya kekuatan magis dari makhluk abadi yang membelai kepala seseorang, kami juga tidak bisa memberikan harga yang lebih murah kepada pihak luar. Berikan pada paman. Sentuh. Raja-raja. Apakah kamu bodoh?
Bagaimana Anda bisa percaya ini? Bagaimana dengan rumor yang tidak berdasar? Ini semua palsu. Murid. Juga beri aku sentuhan. Kakak. Saya menginginkannya juga. Aku juga menginginkannya. Aku juga menginginkannya. Bagus, bagus, bagus. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Tangan kakak senior sangat berharga. Anda dapat menyentuh kepala siapapun di mana saja. Sayangnya, jangan marah. Kakak. Bodoh. Konyol. Kalian semua bodoh. Kakak. Bagus. Jangan khawatir. Hei, oke. Ini. Visi kelahiran. Ini akan segera meningkat. Terdeteksi bahwa tingkat budidaya inang sudah penuh. Tolong segera menerobos. Saya akan menerobos. Kakak senior, jangan pergi. Kakak senior, jangan tinggalkan kami. Kakak. Kenaikan adalah hal yang baik. Sebagai adik perempuan, kamu harus diberkati. Saya akan mencobanya. Apa? Itu saja. Pertarungan yang sangat besar. Bangun saja fondasinya. Saya tahu. Kakak ini jelas merupakan suatu keengganan. Tinggalkan kami. Sengaja menekan budidayanya sendiri. Ya. Jika tidak, kekuatan kakak laki-laki. Kenaikan bukanlah sesuatu yang dapat Anda lakukan dengan tangan Anda. Kakak, itu untuk kita tinggal. Kakak senior, kamu baik sekali. Kakak. Tingkat budidaya inang terdeteksi. Telah mencapai puncaknya. Perlu mengumpulkan semuanya. 77-49 talenta. Bisa menerobos. Kemajuan saat ini. 0-49. Apakah kamu bermain-main denganku? Kumpulkan 49 talenta. Kumpulkan semuanya dan naik. Berapa banyak bakat yang harus saya kumpulkan? Di mana saya bisa menemukannya? Begitu banyak bakat yang harus dituju. Bukankah ini hanya tentang mengumpulkan bakat? Bersenandung. Itu sepele. Saya datang. Kakak. Keren.